Seorang siswa kelas 1 terus-menerus dirundung oleh para berandalan di sekolah. Dia bahkan melihat sendiri seorang senior kelas 2 bunuh diri setelah disiksa melampaui batas. Awalnya dia berpikir bahwa begitu polisi turun tangan, kekerasan di sekolah ini akhirnya akan berubah. Namun pada akhirnya, kematian senior itu justru dianggap murni karena tekanan akademik. Tidak ada satupun siswa yang mau mengaku telah merundung korban. Bahkan para guru pun ikut menutupi kebenaran itu. Sejak Korea melarang hukuman fisik pada tahun 2011, guru kehilangan hak mendisiplinkan siswa. Akibatnya, wewenang dan harga diri para guru diinjak-injak tanpa ampun. Siswa nakal itu menjadi sangat ahli memanfaatkan celah hukum demi menghindari hukuman. Bahkan sempat ada kasus mengerikan ketika seorang guru dipukuli muridnya hingga tewas saat pelajaran. Sadar betapa hancurnya sistem pendidikan mereka saat ini, Majelis Nasional dan Kementerian Pendidikan akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Mereka segera mengesahkan rancangan undang-undang baru yang berisiko memicu kecaman publik. Hingga lahirlah amandemen Undang-Undang Perlindungan Hak Guru. Aturan baru yang mengizinkan kekerasan dibalas langsung dengan kekerasan. Sementara itu, siswa kelas 1 bernama Kim Kung Min telah kehilangan seluruh harapan hidupnya. Dia berniat melompat dari atap agar sekolah busuk ini terseret dalam skandal yang sangat besar. Namun tepat di saat itu, sebuah suara melarangnya. Pria berambut panjang bersetelan jas itu melarangnya karena enggan melihat ada orang mati tepat di depannya. Sebagai guru baru, satu-satunya alasan dia duduk santai di atap adalah untuk melihat langsung dengan matanya sendiri. Sekacau apa situasi sekolah busuk ini. Pria berambut panjang itu memberitahu Kim Kung Min bahwa jika dia ingin mati, lakukan saja besok. Namun khusus hari ini, dia meminta anak itu untuk mengantarnya ke ruang guru terlebih dahulu. Saat mereka menyusuri lorong sekolah, pria berambut panjang itu bertanya mengapa Kim Kung Min ingin mati. Meskipun terus dirundung, bukankah dia hanya perlu bertahan 3 tahun lagi untuk bisa bebas? Kim Kung Min juga pernah memikirkan hal yang sama. Namun sekarang batas kesabarannya sudah benar-benar habis. Kehidupan sekolah menyedihkan, di mana dia harus menanggung penderitaan sendirian ini, tidak seharusnya pernah ada. Namun belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya. Kim Kung Min mendadak dihantam dengan serangan lutut terbang hingga tersungkur hanya karena lupa membelikan mie instan untuk para berandalan. Tubuhnya kembali dipukuli tanpa ampun. Tapi tunggu dulu, kali ini situasinya berbeda karena tiba-tiba saja rambut merah mudanya dijambak keras. Pria berambut panjang itu langsung mengayunkan tangannya dengan kuat, lalu menampar wajah bocah sialan itu hingga berputar jatuh ke lantai. Bagaimanapun juga, seorang guru wajib meluruskan perilaku buruk muridnya. Namun begitu si berandalan tahu bahwa pria di depannya adalah guru, dia langsung menyeringai lebar dan mengejek bahwa aksi guru memukul murid akan menjadi berita viral di internet. Dia bahkan menantang pria itu untuk terus memukulnya jika memang tidak takut kehilangan pekerjaannya. Tapi si berandalan tidak. Menduga pria berambut panjang itu tidak akan ragu-ragu. Tamparan demi tamparan keras langsung mendarat bertubi-tubi. Dia bahkan dengan santai menyuruh murid-murid di sekitar untuk merekam aksinya dari sudut yang bagus. Murid-murid lain yang menonton dari pinggir merasa sangat puas melihat berandalan itu akhirnya dihajar. Sangat murka karena dihajar, si berandalan akhirnya melawan. Sebagai siswa baru terkuat, dia berniat memberi pelajaran keras pada guru baru ini. Namun di detik berikutnya, tubuh si berandalan justru langsung dibanting ke lantai. Pria berambut panjang itu membenturkan kepalanya ke kusen pintu, lalu memberinya hadiah pukulan tongkat pemukul. Murid-murid yang menonton hampir tidak mempercayai mata mereka. Pria berambut panjang ini yang seharusnya menjadi guru, baru saja menghajar seorang murid sampai pingsan. Kepala kesiswaan langsung berlari keluar dan menuntut penjelasan tentang siapa sebenarnya dia. Sambil tersenyum, dia mengaku baru bertugas hari ini, menunjukkan kartu identitasnya. Kartu pegawai negeri itu membuktikan Najin berasal dari Badan Perlindungan Hak Guru. 2 tahun lalu, setelah seorang guru tewas dipukuli muridnya di tengah kelas, sang menteri sendiri pendidikan yang langsung mengawasi pembentukan departemen khusus ini. Tugas mereka sederhana menyusup ke sekolah-sekolah busuk ini dengan menyamar sebagai guru biasa. Lalu mereka bertugas menertibkan tempat sampah yang lebih memilih bersekongkol dengan polisi demi
menutupi kebenaran. Bahkan setelah ada murid yang terdorong untuk bunuh diri. Selama bertugas di sini, Najin akan membongkar seluruh kebenaran di balik kematian murid tahun kedua itu. Yang terpenting, anggota dari Badan Perlindungan Hak Guru ini memiliki satu hak istimewa. Metode mengajar mereka sama sekali bebas tanpa batasan. Najin akan memakai seluruh wewenang dari pemerintah untuk menerapkan pendidikan karakter yang sesungguhnya di sekolah ini. Video pertarungan itu langsung tersebar luas secara online. Namun kepala sekolah tanpa malu mengklaim bahwa murid bernama Ho Yan-hui melompat murni karena tekanan akademik. Dia menegaskan tidak pernah ada kekerasan di sekolahnya. Dia pun memohon agar Najin bersedia memberikan laporan bagus kepada Kementerian Pendidikan. Sambil berkata begitu, kepala sekolah menyodorkan amplop berisi uang tunai. Najin langsung tahu pria itu salah paham. Dia bahkan tidak punya wewenang menilai sekolah ini. Jadi dia menyuruh si kepala sekolah berhenti menjilat. Melihat kelakuan memalukan orang tua itu, membuatnya muak. Merasa dipermalukan, si kepala sekolah hanya bisa mengacungkan jari tengah di belakangnya. Namun Najin tiba-tiba berbalik menatapnya dingin. Di kelas mana Park Unsuk belajar? Murid Malan yang melompat dari gedung itu. Sementara itu, di dalam kelas 5 tahun kedua, murid bernama Park Min-soo sedang dipaksa minum alkohol oleh sekelompok berandalan. Karena anak-anak nakal itu masih bau alkohol dari pesta semalam. Mereka butuh kambing hitam untuk menanggung kesalahan mereka. Tapi sang pemimpin sama sekali tidak takut karena dia adalah Yu Jun Hyung. Anak anggota dewan yang tidak akan pernah berani disentuh guru manapun. Saat itu juga, Najin melangkah masuk kelas. Wali kelas asli mereka sedang sakit flu berat dan harus beristirahat selama beberapa minggu. Jadi Najin yang akan menjadi guru pengganti. Dia berharap mereka semua bisa bekerja sama dengan baik mulai sekarang. Namun, tidak ada satupun murid yang mendengarkan. Kelas yang bising itu hanya membuatnya tersenyum dingin, lalu dia memulai absensi murid. Mereka baru tenang saat nama Park Unsuk dipanggil. Suasana langsung senyap seketika. Namun si berandalan botak malah berseloroh bahwa bocah itu sudah mati. Katanya si bodoh itu punya nilai sangat hancur. Hingga akhirnya dia frustrasi lalu melompat ke tanah sampai hancur. Najin berterima kasih atas penjelasan kasarnya. Lalu dia melanjutkan absensi seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi saat nama Park Min-soo dipanggil murid yang dipaksa minum tadi wajahnya sudah memerah padam. Najin langsung bertanya, apakah anak itu sedang sakit? Berandal botak itu berteriak bahwa anak ini baru saja menenggak habis botol soju di kelas. Najin mendekat untuk mengendusnya. Bau alkohol menyengat dari berandal itu langsung membongkar kebohongan menjijikkan ini. Ini jelas tidak lebih dari sekadar jebakan. Setelah kedoknya terbongkar, berandal botak itu mengamuk dan membentak keras tentang omong kosong sang guru. Namun Najin balik bertanya, apa begini cara kalian menyiksa Park Un-ok hingga tewas? Melihat berandal sialan itu masih mencoba untuk mengelak, Najin langsung mencengkeram bibir tebalnya, lalu menariknya ke depan sekuat tenaga. Karena mulut berisik itu sangat mengganggu, Najin yang baik hati memutuskan membungkamnya secara manual. Setelah bajingan itu dibereskan, sang ketua kelas akhirnya dibantu untuk kembali berdiri. Najin menyuruhnya segera membawa Park Man-soo ke ruang medis, agar dia bisa tidur sampai mabuknya hilang. Setelah mengamati sekeliling, Najin merangkum 3 budaya paling busuk di sekolah ini. Pertama, murid-murid sama sekali tidak menghormati guru mereka. Kedua, penindasan dan intimidasi kejam merajalela di setiap sudut. Dan terakhir, seorang murid bahkan telah kehilangan nyawa. Anehnya, tidak ada satupun pihak berwenang yang berniat mencegah tragedi berdarah ini terulang. Najin adalah instruktur lapangan dari Biro Perlindungan Hak Guru. Dan sekolah terkutuk ini adalah target operasi pertama di bawah pengawasannya. Mengenai alasan mengapa Kementerian Pendidikan sampai harus membentuk departemen yang sangat mengerikan seperti ini sejak awal. Kalian hanya perlu mencari di internet tentang sanksi hukum bagi para murid berandalan. Dan alasannya akan langsung jelas. Sebab di dunia maya, hampir semua orang mendukung hukuman fisik dan tak ada yang membela mereka. Dengan kata lain, segala kekacauan hari ini adalah akibat murni dari ulah mereka sendiri. Usai memahami keadaan sekitar, Najin memerintahkan seluruh kelas untuk bersiap melakukan push-up. Ini adalah hukuman karena berani
membuat kegaduhan saat absensi. Jika mereka tidak ingin bernasib mengenaskan seperti si botak, mereka hanya punya waktu 3 detik untuk patuh. Saat para murid hendak bergerak patuh, Yu Junhyang tiba-tiba menyuruh mereka semua untuk tetap duduk. Dia memberitahu semuanya agar tidak perlu mendengarkan perintah pria asing itu. Sementara itu, Najin sendiri sudah selesai menghitung sampai 3. Di saat yang sama, Yu Junhyang membentak keras menyuruh para pengecut itu untuk tetap duduk. Akhirnya, semua murid memilih untuk duduk kembali. Yu Junhyang mengejek sang guru dan menantangnya. Bertanya apa yang akan dia lakukan karena murid-murid terbukti jauh lebih takut padanya. Tentu saja, Najin sudah tahu kalau bocah ini adalah anak anggota dewan. Dia langsung memerintahkan Yu Junhyang untuk maju ke depan. Sebab jika sampai Najin yang harus melangkah menghampirinya, Yu Junhyang dipastikan berada dalam masalah besar. Namun meski mendengar gertakan itu, Yu Junhyang tetap diam tak bergeming. Najin melangkah ke arah belakang kelas dengan tatapan membunuh. Namun dia malah berjalan melewati bangku Yu Junhyang. Dia lalu menghantam pintu belakang kelas itu dengan tendangan yang sangat keras. Dia langsung menuntut penjelasan tentang apa yang sedang dilakukan kepala sekolah dan kepala kesiswaan di sana. Mengapa orang-orang tua seperti kalian malah bersembunyi dan mengintai seperti tikus got? Kepala sekolah langsung memasang senyum menjilat dan berkata bahwa dia berada di sana hanya untuk melihat bagaimana cara perwakilan dari kementerian mendisiplinkan para murid di kelas. Lalu dia berbisik untuk memperingatkan Najin bahwa Yu Junhyang adalah anak seorang politisi besar. Jika nekat bertindak gegabah, dia bisa saja membawa bencana besar bagi karirnya sendiri. Mendengar ancaman itu, Najin langsung berpura-pura terkejut dan bertanya balik. Jadi kalau aku membuat Yu Junhyang marah, anggota dewan itu pasti akan mengincarku kan? Terima kasih banyak, kepala sekolah, sudah memberitahukan informasi sepenting ini. Belum sempat kalimat itu selesai, tamparan keras dari Nahua Jin sudah mendarat di wajah Yu Junhyang. Dia memperingatkan kepala sekolah bahwa murid sosial ini sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar mereka. Dari sanalah budaya sekolah yang busuk ini perlahan terbentuk. Dan jika ingin mengembalikan wibawa guru, budaya bobrok itu harus dihancurkan terlebih dahulu. Dia mengancam jika ada yang berani mencampuri metodenya. Sekalipun itu sang kepala sekolah sendiri, dia tidak akan segan memberi pelajaran. Setelah berkata begitu, Nahua Jin menyuruh kepala kesiswaan untuk mengumpulkan semua staf pengajar di aula olahraga. Ada pengumuman penting, Nahua Jin jelas tidak bisa mengawasi seluruh murid di sekolah ini sendirian. Karena itu, dia butuh bantuan dari seluruh jajaran guru. Selama masa bimbingan perlindungan hak guru, setiap staf boleh menggunakan wewenang khusus yang sama seperti Nahua Jin. Dan dia sendiri yang akan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang terjadi. Nahua Jin menyuruh mereka memilih senjata. Sebagian guru memang menganggap hukuman fisik adalah hal yang tidak masuk akal. Sebab bagaimanapun, murid tetap punya hak asasi. Namun mayoritas guru di sana sebenarnya sudah memendam amarah teramat sangat lama. Dalam seminggu, perubahan drastis terjadi. Para guru kini diizinkan menghukum para berandalan sesuai dengan tingkat keparahan tingkah mereka. Aturan baru ini disambut sangat antusias, terutama oleh para guru senior paruh baya. Mereka tampak seperti sedang bersaing, menerapkan berbagai metode pendisiplinan yang aneh untuk menertibkan para murid. Tentu saja, tidak semua murid bisa langsung menerima perubahan mendadak ini. Ibu Le memilih tongkat kayu, tapi seorang berandalan kelas kakap langsung mematahkannya jadi 2. Setiap kali insiden pembangkangan seperti ini terjadi, Nahua Jin akan turun tangan sendiri. Dia akan membawa berandalan nakal itu ke tempat sepi untuk mengobrol santai tentang masa depan. Siapapun murid yang berani melawan hukuman akan langsung berhadapan dengan kedisiplinan keras. Nahua Jin. Dan setelah mereka selesai diberi pelajaran berharga olehnya, mereka seketika berubah drastis dan memperlakukan setiap guru dengan rasa hormat penuh. Dengan begitu, sistem hukuman fisik ini berhasil dijalankan sepenuhnya di sekolah tersebut. Yu Junhyang hanya bisa menyaksikan semua kekacauan ini. Anak buahnya yang berkepala botak mulai bertanya, apakah mereka akan diam saja menerima ini? Mengapa tidak mengadu pada ayahnya atau sekalian menyebarkan kebobrokan ini ke media? Tapi Yu Junhyang justru kesal karena babunya itu berani sok mendikte langkahnya. Dia sangat paham
bahwa ini adalah kasus uji coba pertama dari Kementerian Pendidikan. Jadi meskipun ini masuk berita, Kementerian pasti sudah menyiapkan langkah antisipasi sejak awal. Ditambah lagi, undang-undang ini telah disahkan 2 tahun lalu oleh pemimpin partai penguasa. Sehingga anggota dewan pun tidak akan bisa mencampuri urusan ini. Dan kalaupun diunggah ke internet, opini publik pasti akan membela guru yang menghajar murid nakal. Namun Yu Junhyung tidak berniat terus mengalah, karena momen yang tepat akhirnya tiba. Park Man-soo yang dipanggil menghadap, sama sekali tidak tahu rencana licik apa yang menantinya. Sementara itu, Kim Kung-min masih terlihat memegang secangkir ramen instan. Namun kali ini, dia bukan pesuruh para berandalan, melainkan membelinya untuk dinikmati sendiri. Melihat perubahan drastis pada dirinya, Nahwajin pun merasakan kelegaan yang luar biasa. Berkat Nahwajin, perundung Kim Kung-min kini langsung lenyap. Kehidupan sekolah seperti ini membuat Kim Kung-min merasa jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Namun, Kim Kung-min tahu betul masa-masa tenang ini tidak akan bertahan selamanya. Para berandalan brengsek itu tidak akan pernah benar-benar berubah. Dengan kata lain, begitu Nahwajin pergi, hanya masalah waktu sebelum semuanya kembali hancur. Nahwajin tertawa dan meminta bocah itu agar tidak terlalu pesimis. Lagi pula jangan langsung menyimpulkan, sebab rencana pembersihan ini masih belum selesai. Tiba-tiba saja, Park Min-soo yang merasa tidak sanggup lagi bertahan hidup, datang meminta pertolongan. Nahwajin langsung membuang rokoknya dan menyuruh Park Min-soo menceritakan semuanya. Namun, ketakutan yang mendalam justru menyelimuti seluruh wajah Park Min-soo. Sebab Yu Junhyung sadar, metode biasa tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi, apa yang akan terjadi jika seorang murid tidak tahan menahan hukuman keras, nekat menusuk gurunya sendiri untuk membalas dendam? Detik berikutnya, Nahwajin langsung memiting tangan Park Min-soo yang mencoba menusuknya. Ujung pisaunya bahkan tidak menembus kulitnya 1 sentimeter pun. Park Min-soo sangat menyedihkan, sampai-sampai melakukan serangan mendadak pun dia gagal total. Nahwajin membawanya ke ruang konseling khusus, membuka baju, dan memamerkan tubuh penuh lukanya. Di sana, terdapat cermin besar lengkap dengan benang jahit medis. Nahwajin menyuruh Park Min-soo memegang cermin itu untuk melihat lukanya baik-baik. Tanpa ragu sedikit pun, dia menjahit lukanya sendiri. Nahwajin ingin tahu siapa dalang di balik semua ini, karena tusukan tadi tanpa niat membunuh. Artinya, sudah pasti ada orang lain yang menghasutnya. Namun Park Min-soo tetap bersikeras, dia melakukannya atas kemauan sendiri. Tanpa ampun, Nahwajin menancapkan pisau itu tepat di sela-sela jarinya. Percobaan pembunuhan bisa membuatnya mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Nahwajin bertanya, apakah dia rela di penjara demi melindungi para berandalan itu. Melihat Park Min-soo yang masih saja bungkam, Nahwajin langsung menyuruhnya pergi, karena telah membuang kesempatan emas secara sia-sia. Orang lemah sepertimu takkan pernah berubah meski ada yang mengulurkan tangan. Jadi nikmatilah sisa hidupmu sebagai korban perundungan. Kata-kata kejam itu akhirnya meruntuhkan pertahanannya. Park Min-soo berteriak frustrasi, lalu aku harus bagaimana lagi? Aku tidak mau mati dibunuh mereka. Park Kyun-suk tewas hanya karena menolak tunduk pada Yu Junhyung. Padahal awalnya, Park Kyun-suk adalah murid pintar dengan banyak teman. Namun sejak Yu Junhyung masuk, dia terus-menerus diganggu oleh gerombolan berandalan. Karena mereka berdua hidup dalam lingkaran pergaulan yang sangat berbeda. Mereka harusnya tidak pernah berurusan sampai akhirnya sebuah insiden fatal terjadi. Hari itu, Yu Junhyung kembali bertingkah dengan menaikkan kakinya ke atas meja. Ketika ditegur guru, dia malah mengancam akan memecatnya hanya lewat 1 panggilan telepon. Bahkan dia nekat mencoba menyerang gurunya sendiri. Namun sebelum sempat beraksi, sebuah pukulan keras mendadak merobohkannya ke lantai. Park Kyun-suk rupanya sudah lama menahan amarah terhadap kelakuan bajingan itu. Seliar apapun kelakuannya, menyerang seorang guru adalah tindakan yang kelewatan. Sejak hari itu, kehidupan sekolah Park Kyun-suk berubah gelap, bahkan dia dikepung gerombolan senior. Mereka menghajarnya tanpa ampun. Lalu setelahnya seluruh murid di sekolah menerima sebuah pesan. Park Kyun-suk kini resmi dikucilkan, kehilangan seluruh harga diri yang dimilikinya sebagai murid. Label kejam ini lahir dari permainan kata tentang isolasi dan pengucilan. Sejak saat itu, sekolah ini resmi menciptakan sistem pengucilan yang mereka sebut outcast.
Siksaan itu tidak berhenti di situ saja. Perusahaan desain interior milik ayah Park Un-suk mendadak sepi pelanggan dan akhirnya gulung tikar. Secara tragis. Di sekolah, Park Un-suk bahkan tidak lagi diperlakukan layaknya seorang manusia biasa. Dia tidak paham mengapa siksaan ini belum cukup. Hidupku sudah hancur berantakan seperti ini. Jadi sampai kapan lagi kalian semua akan terus menyiksaku? Sambil mengejek, Yoo Jin-hyung menjawab, tentu saja sampai kamu mati. Jika tidak kuat, akhiri saja hidupmu sendiri. Setelah teror itu, Park Un-suk benar-benar nekat melompat dari gedung. Sementara para guru hanya mengancam murid agar bungkam. Pihak kepolisian bahkan sama sekali tidak pernah mencurigai putra sang anggota dewan tersebut. Dan karena nomor absen Park Man-soo tepat setelah Park Un-suk, dialah yang ditunjuk menjadi korban berikutnya. Namun setelah menceritakan semua kepedihan itu, Park Man-soo mendongak dan menyadari satu hal. Ma Hua-jin ternyata tertidur karena merasa sangat bosan dengannya. Ma Hua-jin sungguh tidak pernah menyangka satu murid sekolah biasa bisa membuat Park Man-soo seketakutan ini. Dia menyuruh bocah itu melihat sendiri bahwa menghadapi Yoo Jin-hyung sebenarnya tidak sesulit itu. Sementara itu, geng berandalan. Di atas atap, mereka tidak melihat adanya ambulans ataupun polisi. Mereka mengira si pengecut Park Man-soo akhirnya melarikan diri. Namun Yoo Jin-hyung masih menyimpan taktik cadangan yang lainnya. Tepat saat itu juga, Na Hua-jin mendadak muncul di atap bersama Park Man-soo. Geng berandalan langsung mengejek Park Man-soo. Mengatainya pengecut yang hanya bisa bersembunyi di balik punggung guru. Namun kali ini, Park Man-soo justru melangkah maju mendekati mereka tanpa rasa ragu. Na Hua-jin hanya memberi perintah singkat untuk melakukan tepat seperti rencana awal. Tanpa sempat bersiap, rahang Yoo Jin-hyung langsung dihantam oleh sebuah pukulan kanan yang sangat telak. Dia langsung tersungkur jatuh, membuat para anak buahnya panik dan berniat mengeroyok Park Man-soo. Tapi Na Hua-jin dengan cepat mencengkeram leher mereka, lalu menghempaskannya keras ke lantai beton. Sang guru memuji Park Man-soo, menyebut pukulan hook kanan barusan adalah karya seni yang indah. Meski babak belur, Yoo Jin-hyung masih berani mengancamnya. Park Man-soo membalas kalau Sampar yang berlindung di balik ayahnya kini sudah tamat. Sebab, berita di ponselnya baru saja menyebarkan skandal kotor milik sang anggota dewan terhormat. Yoo Jin-hyung terbelalak tidak percaya, bagaimana mungkin kekuasaan ayahnya runtuh begitu saja. Ma Hua-jin yang berdiri di dekatnya hanya bisa menyeringai puas melihat kehancuran itu. Jauh sebelum menginjakan kaki di sekolah bobrok ini, dia sudah tahu kalau para petinggi kementerian memberinya tugas yang sangat merepotkan. Menyeret anak seorang politisi kuat memang tidak akan pernah menjadi perkara mudah. Para guru pengecut di sini pasti terlalu takut pada ayah Yoo Jin-hyung untuk bertindak. Namun pihak Menteri Pendidikan menyuruh Na Hua-jin berhenti mengeluh dan fokus saja menyelesaikan misinya. Masalah detail kotor lainnya biar diurus sendiri oleh sang menteri di balik layar. Dan dalam sekejap mata, pilar pelindung Yoo Jin-hyung runtuh tak bersisa. Antek-antek yang selama ini tunduk patuh pun langsung berbalik arah dan menusuknya dari belakang. Di rumahnya sendiri, Yoo Jin-hyung diperlakukan layaknya sampah tidak berguna. Ayahnya adalah tokoh politik lokal sekaligus anggota Majelis Nasional yang sangat disegani. Baginya, Yoo Jin-hyung hanyalah anak aib yang terus-menerus mencoreng nama baik keluarga besar mereka. Namun di hadapan publik, sandiwara mereka dimainkan dengan cara yang sangat berbeda. Semua orang menjilat Yoo Jin-hyung karena dia anak seorang anggota dewan. Di sekolah, dia bahkan punya kekuasaan lebih besar dari ayahnya sendiri. Kesenangan terbesar Yoo Jin-hyung adalah melihat teman sekelas yang tadinya sombong langsung berlutut dan memohon ampun di hadapannya. Tapi suatu hari, salah satu serangga kecil yang dia jadikan mainan justru nekat melompat dari atap sekolah. Awalnya, Yoo Jin-hyung merasa sangat ketakutan, karena sosok yang menunggu di dalam ruang konseling adalah petugas polisi. Jika ayahnya sampai tahu, dia pasti mati, tapi saat Yoo Jin-hyung membuka pintu, dia langsung menyadari sebuah kenyataan. Polisi pun melepaskannya begitu saja hanya karena statusnya sebagai anak seorang anggota dewan. Dan saat itu juga, dia memahami satu hal. Selama dia berada di dalam sekolah, apapun kekacauan yang dia perbuat, semua pasti akan dimaafkan pada akhirnya. Akulah penguasa mutlak di sekolah ini. Tapi sekarang, si raja palsu ini kehilangan pelindungnya dan dipaksa menderita di bawah sistem kasta kejam buatannya sendiri. Semua anak buahnya dulu kini
berbalik menyerang karena mereka sudah lama muak dengan sikapnya yang sok berkuasa. Meski begitu, Yu Junhyung tetap menolak untuk tunduk. Dia menantang si berandalan botak, apakah pernah melihat seorang anggota dewan mendekam di dalam penjara? Begitu semua ini selesai beberapa bulan lagi, aku akan mengubur kalian sangat dalam sampai kalian tumbuh akar. Si berandalan botak itu langsung menyemburkan dahak tepat ke wajah Yu Junhyung. Lalu dia mengajak bahwa dia tidak mengerti satu kata pun dari seorang idiot. Sementara itu, Nahwajin yang sedang duduk di dalam bilik toilet mengeluh karena mereka sangat bising hingga dia tidak bisa buang air besar dengan tenang. Dia menyuruh Yu Junhyung untuk melihat baik-baik jenis teman macam apa yang selama ini dia miliki. Merasa dipermalukan karena keadaannya terlihat seperti ini, Yu Junhyung langsung meledak marah. Dia menyalahkan Nahwajin karena harusnya menghentikan para berandalan itu yang sedang menghajarnya habis-habisan. Namun Nahwajin hanya balik bertanya, apa hubungannya semua itu denganku? Mulai detik ini, aku bukan lagi seorang guru yang mengajar di sekolah ini. Masa bimbingan dari Biro Perlindungan Hak Guru telah berakhir dan tidak akan ada lagi hukuman fisik di sini. Dia percaya bahwa setelah melewati semua kekacauan ini, para murid pasti sudah memetik pelajaran berharga mereka. Mulai sekarang, mereka harusnya mendengarkan guru dan tidak akan lagi menggunakan kekerasan di sekolah. Namun, semuanya terjadi persis seperti dugaan buruk Kim Gung Min. Tak butuh waktu lama, kasta penindasan di sekolah itu kembali terbentuk. Hanya saja kali ini, korbannya adalah Yu Junhyung, sang mantan penguasa kelas 2. Kini, tidak ada lagi yang menjilatnya. Padahal dialah orang yang dulu berkata bahwa pecundang tidak layak diperlakukan seperti layaknya manusia. Tapi penderitaannya tidak berakhir di sana begitu Yu Junhyung kembali ke rumah. Yang menyambut kedatangannya hanyalah pukulan brutal dari sang ayah. Yu Junhyung benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ayahnya berteriak murka padanya, apa-apaan kekacauan yang sudah kau buat ini? Berita televisi menyiarkan aksi kekejaman anak sang anggota dewan di sekolah. Dan kabar buruk itu langsung meledak viral di internet. Bahkan kenyataan bahwa tindakannya telah membuat seorang siswa melompat dari atap juga sudah terbongkar sepenuhnya. Sekarang, gerombolan wartawan mulai berdatangan dan mengepung rumah kediaman sang dewan. Ayahnya tidak menginginkan apapun selain memukuli anak sialan ini sampai mati karena merusak reputasinya. Yu Junhyung dihajar habis-habisan hingga tubuhnya babak belur. Dan di tengah keputusasaan, saat mentalnya runtuh, hanya tersisa satu niat gelap di kepalanya. Tak lama kemudian, di dalam sekolah, Yu Junhyung nekat menyiramkan bensin ke berbagai sudut ruangan. Dia ingin semua orang yang telah menindasnya mati bersama dengannya. Tapi tiba-tiba, sebuah tendangan kaki yang sangat kuat melayang dan menghempaskannya hingga terjatuh. Nahwajin menatap bajingan tak berguna ini dan sadar dia sama sekali tidak tahu apa kesalahannya. Kalau begitu, mulai saat ini, dia akan memberinya sebuah pendidikan karakter yang nyata. Ryu Junhyung tidak punya waktu untuk heran kenapa Nahwajin bisa ada di sana. Dia panik dan berteriak agar apinya dipadamkan, karena seluruh tempat itu sudah basah oleh bensin. Tapi Nahwajin malah tampak bingung dan bertanya bukankah tujuan menyiram bensin memang untuk menyalakan api. Bersamaan dengan ucapan itu, korek api di tangannya langsung menyulut bensin di lantai. Ryu Junhyung langsung gemetar ketakutan setengah mati saat api besar mulai menjalar ke arahnya. Ryu Junhyung berteriak histeris, mengakui kesalahannya dan memohon agar Nahwajin menyelamatkan nyawanya. Detik berikutnya, alat pemadam langsung menyembur dan Nahwajin dengan cepat memadamkan kobaran api itu. Setelah dipaksa merasakan kengerian yang nyata di depan pintu gerbang neraka, detik-detik mencekam itu dijamin akan terus menghantui ingatan Ryu Junhyung sepanjang sisa hidupnya. Nahwajin selalu percaya bahwa untuk bisa mendidik seseorang secara nyata, bajingan yang diajar harus merasakan sendiri penderitaan itu secara langsung. Mereka wajib mencicipi rasanya dikeroyok massa dan ditindas tanpa daya oleh kekuatan yang lebih besar. Mereka harus menyaksikan sendiri neraka jahanam macam apa yang bisa tercipta akibat ulah mereka. Kini Ryu Junhyung harusnya sudah paham rasa sakit itu. Hanya kekerasan kejam yang dibalas kekerasan yang bisa membuat orang sepertinya mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas semuanya. Itulah esensi pendidikan nyata yang terus diperjuangkan Nahwajin. Namun,
Sekeras apapun Ryu Junhyung menebus dosa, Park Byung-soo tidak akan pernah bisa hidup kembali. Maka setidaknya, Ryu Junhyung harus memikul beban dosa dan rasa bersalah yang sangat berat ini seumur hidupnya. Saat kesadarannya perlahan kembali, Ryu Junhyung tampak mulai menyadari betapa mengerikannya perbuatan masa lalunya. Air matanya mengalir deras bersama tangis penyesalan yang mendalam. Pagi harinya, Nah Hwa-jin muncul di televisi untuk membeberkan semua bukti kejahatan Ryu Junhyung ke publik. Setelah itu, polisi segera menangkap semua pelaku perundungan yang menyiksa Park Byung-soo. Sore harinya, berita besar menyebar bahwa ayah Ryu Junhyung telah resmi dipecat dari partai politiknya. Tak kuasa menahan tekanan masif dari masyarakat, dia terpaksa mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan anggota dewan. Akibatnya, metode pendidikan keras milik Nah Hwa-jin langsung menjadi sorotan hangat di seluruh penjuru negeri dan memicu kritik luar biasa tajam dari segala penjuru terkait wewenang Biro Perlindungan Hak Guru untuk memberikan hukuman fisik. Di internet, perdebatan antara pihak pendukung dan penentang terlihat sangat berimbang. Kim Kyung-min hanya bisa cemas dan terus memikirkan nasib guru Nah Hwa-jin ke depannya. Menteri Pendidikan sendiri terlihat sudah sangat siap menghadapi konferensi pers hari ini. Mengingat tindakan Biro Perlindungan Hak Guru kali ini dinilai sudah terlalu jauh melampaui batas. Mereka dipastikan bakal mendapat banyak serangan pertanyaan yang menyudutkan. Partai penguasa kemungkinan besar akan memanfaatkan momen ini untuk memprovokasi opini publik demi menyudutkan Kementerian Pendidikan. Namun, sang Menteri Pendidikan langsung meminta sekretarisnya untuk tidak banyak bicara lagi. Tidak ada yang perlu ditakutkan karena menghadapi masalah secara langsung adalah gaya kepemimpinannya. Pria tangguh seperti Choi Jang-seok memiliki kata-kata yang jauh lebih tajam daripada jurnalis manapun. Tiba-tiba saja, sopir mobilnya terpaksa mengerem mendadak karena melihat mantan anggota dewan yang baru mundur itu berdiri di tengah jalan. Sang sopir tidak punya pilihan lain selain menghentikan laju kendaraan itu. Anggota Dewan Ryu menuntut penjelasan apakah Choi Jang-seok yang membocorkan skandal busuk keluarganya kepada media. Padahal mereka berdua berada di partai yang sama dan bahkan merupakan alumni satu universitas. Anggota Dewan Ryu tidak habis pikir kesalahan fatal apa yang membuatnya tega menghancurkan karirnya sejauh ini. Choi Jang-seok balik bertanya dengan nada dingin. Apa dia benar-benar tidak menyadari kejahatan besarnya sendiri? Apakah semua hal busuk itu yang diberitakan di media setiap hari itu dianggap palsu belaka? Tapi kesalahan terbesarmu adalah gagal mendidik anak laki-lakimu dengan benar. Rekam jejak Choi Kang-suk benar-benar mengagumkan. Dia telah berkecimpung di dunia politik selama 26 tahun. Menjabat 6 periode sebagai anggota parlemen, mantan ketua partai, dan kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Gayanya sederhana, dia tidak pernah peduli tentang menjaga gengsi. Justru, karena dia tidak bermuka dua dan munafik seperti politisi lainnya, dia selalu menyelesaikan masalah masyarakat dengan cara langsung dan memuaskan. Itulah mengapa basis dukungan masyarakat untuk Choi Kang-suk terasa sangat kokoh. Layaknya seorang kandidat presiden. Dia juga tipe politisi yang paling dihindari jurnalis. Kalian pasti tahu mengapa. Seorang jurnalis dari harian besar Goro Daily bertanya, apakah pembentukan Biro Perlindungan Hak-Hak Guru yang didirikan 2 tahun lalu saat Choi Kang-suk masih memimpin partai penguasa berarti bahwa dia mendukung hukuman fisik? Choi Kang-suk menjawab dengan tenang bahwa dia tidak mendukung hukuman fisik. Biro itu dibentuk untuk mengembalikan sekolah-sekolah dengan otoritas guru yang runtuh ke jalur yang benar. Terlebih lagi, target mereka adalah sekolah-sekolah ekstrem yang tidak bisa lagi ditangani guru biasa. Lembaga itu tidak dibuat untuk menghapus larangan hukuman fisik. Kemudian wartawan dari media lain menanyakan nasib para murid yang telah dibina oleh biro tersebut. Menyebutkan bahwa mereka jelas-jelas mengalami luka akibat kekerasan fisik. Apakah Anda percaya bahwa pelanggaran hak asasi manusia seperti ini boleh dibiarkan dalam pendidikan abad 21? Choi Kang-suk balik bertanya kepada jurnalis itu. Menurut Anda hak asasi manusia itu ada untuk siapa? Selama bertahun-tahun, saat hukuman fisik dilarang atas nama melindungi hak-hak para murid, banyak sekali murid yang melompat dari gedung. Setiap murid memiliki hak mutlak untuk menerima pendidikan di dalam lingkungan yang aman. Jadi, apakah benar-benar masalah besar jika para berandalan yang melukai temannya itu
mendapat sedikit luka ringan. Bukankah harusnya murid biasa yang dilindungi? Coba pikirkan itu. Kemudian Choi Kang-suk memperjelas hal itu kepada seluruh media tak tahu malu yang mengejar klik. Selama dia masih menjabat Menteri Pendidikan, tidak peduli seberapa banyak orang yang menentangnya, dia akan tegas melanjutkan kegiatan biro itu. Jadi sebaiknya orang tua berhenti menelepon kantornya. Konferensi pers dari Choi Kang-suk ini terdengar lebih seperti deklarasi perang dibanding sebuah penjelasan biasa. Nahua Jin benar-benar tidak paham bagaimana orang semacam itu bisa menjabat 6 periode. Namun tepat saat itu, sebuah suara tiba-tiba bertanya apa maksudnya dengan sebutan orang seperti itu. Basah kuyup oleh keringat dingin karena tertangkap basah. Nahua Jin dengan canggung menyapanya sebagai paman. Choi Kang-suk langsung membentak dan bertanya siapa yang dia panggil paman, dasar bocah. Mereka berdua rupanya datang ke pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Choi Gaun. Choi Kang-suk tidak mengerti apa yang begitu istimewa dari kue kering yang mahal dan berasa tidak enak ini. Namun sebenarnya, itu adalah camilan favorit putrinya, Choi Daud, semasa dia masih hidup. Sambil mencabuti rumput liar, Nahua Jin bertanya, apakah kegiatan Biro Perlindungan Hak Guru akan baik-baik saja? Wartawan dan orang tua murid kemungkinan besar akan menentang keras tindakan mereka. Tapi jika Choi Kang-suk sudah menginginkan sesuatu, tidak ada hal yang tidak bisa dia wujudkan. Nahua Jin cuma terdiam. Bahwa kandidat terkuat untuk pemilihan presiden berikutnya ini benar-benar mengerikan saat dia mulai serius. Namun, satu hal mengganjal di pikiran Nahua Jin. Apakah Gaun benar-benar akan bahagia dengan aksi mereka ini? Choi Kang-suk paham betul bahwa aksi balas dendam tidak pernah dilakukan demi ketenangan orang mati. Itu adalah cara orang hidup bertahan karena tak sanggup lagi menahan rasa sakit. Kini, Nahua Jin bersiap melangkah menuju ke target sekolah berikutnya. Kali ini targetnya adalah sekolah vokasi GUL dan permintaan pembinaan dikirim langsung oleh sang kepala sekolah. Biasanya jika terjadi sesuatu di sekolah, mereka akan melakukan segalanya untuk menutupi hal tersebut. Namun jika kepala sekolah ini sampai mengirimkan sendiri permintaan bantuan secara pribadi, batasnya habis, sang kepala sekolah benar-benar sudah menyerah. Nahua Jin ingin melihat langsung seberapa kacau situasi sekolah tersebut. Belum juga sampai di tangga, dia sudah disuguhi pemandangan murid saling menghajar. Mereka terus baku hantam sambil saling melontarkan makian sangat kasar. Murid-murid biasa hanya bisa lari ketakutan agar tidak ikut terseret dalam kekacauan. Satu kubu diisi oleh para berandal dari jurusan teknik otomotif. Lawan mereka adalah kubu Pikachu dari jurusan teknik kelistrikan. Kedua kubu ini saling membenci, kalian bisa bayangkan betapa gilanya hari-hari di sana. Nahua Jin langsung paham situasinya kepala sekolah, ingin dia segera mengakhiri perang konyol ini. Sejak masih kecil, Kim Hyung-ju selalu menaruh ketertarikan besar pada dunia otomotif. Demi mewujudkan mimpinya menjadi seorang insinyur otomotif, dia akhirnya masuk sekolah ini. Namun, dia tidak paham mengapa semua orang harus bertarung setiap hari. Setelah dipaksa ikut bertarung, dia sadar kalau dirinya tak bisa menang sama sekali. Siksaan nyata, Kim Hyung-ju benar-benar sangat menderita menghadapi sekolah ini. Nahua Jin mengamati seluruh kebrutalan itu dengan matanya sendiri. Karena tidak bisa bertarung sama sekali, Kim Hyung-ju selalu menempati peringkat terbawah selama 3 tahun berturut-turut. Saat berhasil naik ke tahun ketiga, dia pikir semuanya akan membaik jika semester baru ini selesai tanpa konflik. Namun Li Huang adalah bos paling bodoh di jurusan otomotif tersebut. Dia menolak berada di bawah bayang-bayang jurusan kelistrikan selamanya sebagai nomor 2. Sang bos memaksa semua orang terus bertarung. Bagi Li Huang, sosok Kim Hyung-ju yang sangat lemah itu hanya merusak pemandangan saja. Dia tidak habis pikir kenapa orang selemah itu mau bersusah payah masuk ke sekolah vokasi GUN. Hanya adu jotos, cara satu-satunya menyelesaikan masalah di lingkungan sana. Pertanyaan bodoh itu membuat Kim Hyung-ju kesal, karena murid tentu pergi ke sekolah untuk belajar. Nahua Jin sangat setuju dengan prinsip itu. Dia langsung memperkenalkan diri sebagai pengawas lapangan Tanggun dari Biro Perlindungan Hak Guru. Sialnya, para berandal ini sama sekali tidak pernah menonton berita hingga tak tahu lembaga apa itu. Bagi Li Huang, jika Nahua Jin tidak segera pergi dia akan dihajar hingga babak belur. Tapi pukulan keras Nahua Jin mendarat lebih dulu di wajahnya.
Murid-murid otomotif lainnya hampir tidak bisa mempercayai pandangan mereka sendiri. Sekali pukul, sang bos langsung tumbang tak berdaya di lantai. Nah Hua Jin lalu memberi isyarat agar Kim Hyung-ju mendekat untuk membantunya melakukan sebuah tugas penting. Sementara itu, di dalam ruang praktik kelistrikan, sang ketua sedang meradang hebat. Ju Hong sangat murka mendengar provokasi dari jurusan otomotif. Dia bertekad untuk mempertahankan posisi jurusannya sebagai nomor satu di sekolah ini, untuk selamanya. Tepat saat itu, tantangan mengejutkan dari Kim Hyung-ju tiba-tiba menggema lewat siaran sekolah. Si anak paling lemah dari jurusan otomotif mendadak menantang para pengecut dari jurusan kelistrikan untuk datang ke aula olahraga kalau memang punya nyali bertarung. Ju Hong langsung memimpin anak buahnya menuju ke aula olahraga. Namun yang menyambut mereka ialah pukulan brutal dari Nah Hua Jin. Dia menyuruh para siswa jurusan kelistrikan untuk tenang dahulu. Setelah itu, dia memerintahkan mereka duduk tenang di tempat. Mulai sekarang, jurusan kelistrikan dan otomotif akan belajar di kelas yang sama. Kelas ini bernama disiplin mental. Jika ada yang keberatan, turunkan pangkatmu dan lawan aku. Ju Hong mengenali Nah Hua Jin sebagai guru berwenang khusus, tapi murid di sini tak mudah ditindas. Terlihat sangat tidak peduli. Ju Hong berbalik pergi bersama yang lain. Detik berikutnya, sebuah tongkat hantam kepalanya karena Nah Hua Jin belum memberi izin bagi siapapun untuk pergi. Dan pelajaran pertama disiplin mental adalah untuk memahami dirimu sendiri. Nah Hua Jin menampar jatuh Ju Hong saat dia mencoba untuk melawan balik. Melihat bos mereka tumbang begitu saja, sang wakil ketua langsung memerintahkan semua orang menyerang bersama. Siswa otomotif hanya menonton dari pinggir, menanti pertunjukan gratis dimulai. Karena pemandangan ini persis seperti penderitaan yang mereka rasakan setengah jam lalu. Namun siswa kelistrikan pun tak mampu mendaratkan satu pukulan ke Nah Hua Jin. Korban aslinya adalah bokong mereka. Nah Hua Jin sepenuhnya fokus memukuli pantat mereka. Setiap murid menerima hantaman keras di bokong dan jeritan seketika memenuhi seisi aula olahraga. Sang wakil ketua jurusan kelistrikan terpaku kebingungan saat dia mendengar Nah Hua Jin menyuruh dirinya maju bertarung juga. Dia sangat ketakutan hingga terus melambaikan tangan sebagai tanda menyerah. Sayangnya, Nah Hua Jin tidak punya niat melepaskannya begitu saja dengan mudah. Bagaimanapun juga, seorang pemimpin yang kalah harus mau memikul tanggung jawab. Jadi, sang wakil ketua mendapat pukulan bokong yang sangat keras hingga mempertanyakan hidupnya. Karena tidak ada lagi yang berani maju, semua kini bisa duduk dengan tenang. Sekolah seharusnya menjadi tempat para siswa menuntut ilmu. Dan ujian kali ini akan menentukan nasib mereka ke depan. Kim Hyung-ju tidak bisa menutupi rasa terkejutnya. Tingkat kesulitan ujian sekolah ini ternyata hanya setara sekolah dasar. Tapi meski begitu, sebagian besar murid masih kesulitan, seolah otak mereka sudah membeku. Karena merasa terlalu memalukan, Kim Hyung-ju tidak pernah menceritakan ini pada siapapun. Jika dinilai murni dari nilai akademik, dia jelas merupakan murid peringkat pertama di sekolah. Keesokan harinya, semua orang dipaksa berlari, membawa beban sambil meneriakkan yel-yel. Murid bernilai 0 sampai 59 menjadi pelayan. Sedangkan nilai 60 sampai 90 jadi bangsawan. Setelah para pelayan selesai menyeret ban sebanyak 20 putaran, mereka bertanya pada Kim Hyung-ju yang mendapat nilai 100, apa langkah selanjutnya? Sebagai raja yang baru, dia memerintahkan semua orang berlari 10 putaran lagi. Jauh di larut malam, murid dari sekolah lain tampak terkapar di taman. Jang Wan-hook dari jurusan kelistrikan, yang juga bos tertinggi kelompok Gun, tiba-tiba saja menerima kabar bahwa masa skorsingnya telah dicabut. Dan begitu mendengar kabar bahwa utusan Badan Perlindungan Hak Guru mengacaukan pertarungan penentuan peringkat, raut wajahnya seketika menggelap. Kelas gabungan jurusan kelistrikan dan otomotif kini memiliki peraturan baru. Bahkan makanan untuk kelas bangsawan jauh lebih layak dibanding milik para pelayan. Ini hukum kelas pertama. Pangkat kelas hanya akan ditentukan dari hasil ujian. Aturan kedua sederhana saja, siapapun bebas menantang sang guru, kapan saja. Karena tidak tahan diperlakukan tidak adil, Li Ho kembali berulah mencari gara-gara. Namun hasilnya tetap sama, dan harga yang harus dibayar karena kalah sangatlah mahal. Karena Li Ho tidak bisa menyentuh Nah Hua Jin, dia melampiaskan seluruh amarahnya kepada Kim Hyung-ju. Pecundang sejati hanya berani bersembunyi di balik wewenang sang guru.
Dia berteriak memperingatkan guru itu tidak akan selamanya di sini, dan begitu dia pergi, berita akan segera melaporkan bahwa seorang pecundang kelas 3 telah tewas menjadi mayat. Sial baginya, hukum kelas menyatakan bahwa pelayan yang berani mengancam raja akan dihukum habis-habisan bersama seluruh keturunannya. Nahwajin langsung mengumpulkan semua pelayan ini adalah aturan kelas yang ketiga. Jangan pernah berani membangkang perintah dari siapapun yang pangkatnya di atasmu. Kim Hyung-ju merasa di atas angin untuk saat ini. Dia tetap tidak mau menjadi raja karena begitu Nahwajin pergi, hidupnya akan benar-benar hancur. Dia sudah bersusah payah bertahan hidup hingga kelas 3 dan tidak ingin mati konyol sekarang. Namun Nahwajin menegaskan agar Kim Hyung-ju tidak perlu merasa takut lagi. Mereka seumuran dan memakai seragam yang sama. Jadi, tidak ada alasan untuk gemetar di hadapan mereka. Begitu proses pembinaan ini selesai, skema teknik Gwon pasti akan berubah dengan sendirinya. Namun Kim Hyung-ju sangat paham, bahkan jika semua bajingan di sini diberi pelajaran keras, itu semua tidak ada artinya, karena sosok utama yang menciptakan sistem kasta busuk ini masih berkeliaran. Jo-hon, yang sekarang duduk nyaman di kasta bangsawan, mengejek Lee Ho dan menyuruhnya berhenti membuang-buang tenaga jika memang tidak bisa menang. Hari ini adalah hari istimewa karena Jang Guan-hyuk akhirnya kembali ke sekolah. Dialah penguasa mutlak Kesim Agun. Begitu dia menapakkan kaki, riwayat guru khusus itu tamat. Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya berat, pintu gimnasium langsung dihantam keras. Getaran yang begitu hebat langsung menjalar ke seluruh penjuru ruangan, hingga gagang pintu terlepas kasar dan sebuah sosok bayangan perlahan muncul di depan mata mereka. Jang Guan-hyuk, sang penguasa kelas 3 dari jurusan listrik, telah resmi tiba. Keringat dingin mengucur, Kim Hyung-ju benar-benar ketakutan sekarang. Jang Guan-hyuk menyeringai lebar lalu berujar sistem aturan kelas ini sebenarnya lumayan juga. Nahwajin sudah lama mendengar bahwa bajingan inilah dalang utama hancurnya sekolah ini. Karena itulah Nahwajin sengaja meminta kepala sekolah mencabut masa skorsnya agar dia bisa langsung mendapatkan pendidikan. Dan berhubung dia sudah berani terlambat di hari pertamanya kembali, dia jelas harus menerima hukuman. Nahwajin langsung menyuruh Jang Guan-hyuk membuang palu besi itu dan segera tiarap di lantai. Tapi Jang Guan-hyuk berpura-pura tidak mendengar dan terus melangkah maju dengan santai. Begitu jarak mereka sudah dekat, dia melayangkan pukulan mau tepan ke arah Nahwajin. Namun, Nahwajin berhasil berkelit menghindar. Jang Guan-hyuk langsung menyadari bahwa guru di depannya ini tidak bisa diremehkan. Lagi pula, aturan kedua menyatakan dengan sangat jelas bahwa siapapun bebas menantang guru kapan saja. Dengan nada mengejek, Jang Guan-hyuk memperingatkannya untuk tidak lari dari pertarungan ini. Kepalan kaku Nahwajin perlahan melemaskan tangannya. Merasakan kekuatan sebesar itu, dia merasa otot-otot tubuhnya akhirnya layak untuk diregangkan. Hanya murid bermasalah seperti ini yang layak dididik. Jang Guan-hyuk membuat kesepakatan lebih dulu, jika aku menjatuhkanmu, kau harus angkat kaki dari sini. Nahwajin membalas dingin, jika aku sampai dipermalukan seburuk itu, aku sendiri yang akan pergi. Karena kesepakatan sudah dibuat, Jang Guan-hyuk langsung bersiap untuk mengusirnya saat itu juga. Nahwajin berkelit menghindari tinju tersebut, lalu dengan santai melayangkan pukulan telak ke wajah Jang Guan-hyuk. Meskipun Jang Guan-hyuk terpukul, dia tetap sadar sepenuhnya. Detik berikutnya, Nahwajin justru roboh akibat serangan balik mendadak, dan pertarungan pun usai. Lee Jong-hyuk pertama kali melihat Jang Guan-hyuk saat final perebutan bos kelas 1. Saat itu, setelah babak belur dihajar, Lee Jong-hyuk menyadari satu hal penting. Orang ini ditakdirkan menjadi legenda baru di sekolah teknik SMK Gun. Benar saja, tak butuh waktu lama bagi Jang Guan-hyuk untuk melibas senior kelas 2 dan 3. Sebuah pencapaian luar biasa bagi anak kelas 1. Menguasai seluruh sekolah untuk pertama kalinya setelah 8 tahun lamanya. Pengaruh kekuasaannya pun tidak berhenti di gerbang sekolah saja. Setelah menundukkan sekolah-sekolah sekitar, Jang Guan-hyuk bahkan menyandang gelar penguasa wilayah. 8 tahun lalu, para senior SMK Gun dikenal sebagai pasukan penguasa Gun yang mendominasi seluruh kawasan ini. Namun Lee Jong-hyuk sangat percaya bahwa Jang Guan-hyuk bakal melampaui legenda hebat pasukan penguasa Gun 8 tahun silam.
Lee Hosung dan Lee Jong-hyuk tahu si monster satu pukulan ini pasti akan menang. Tapi Jang Kwon-hyuk tidak punya belas kasihan. Dia langsung merobohkan Lee Hosung lebih dulu. Lalu dia membentak Lee Jong-hyuk, apa saja yang kau lakukan? Kenapa kau bisa tidak berguna begini? Bawa orang sebanyak ini, tapi masih gagal mengatasi satu lawan. Kalian semua benar-benar bodoh. Padahal Jang Kwon-hyuk sudah berencana memimpin para pecundang ini untuk merebut wilayah lain. 2 tahun lalu, setelah dia menguasai area ini, segalanya sempat berjalan tenang. Makanya orang-orang mulai melupakan seberapa mengerikannya kekuatan SMK Gun yang sebenarnya. Kali ini, Jang Kwon-hyuk akan memberi mereka pelajaran yang jauh lebih menyakitkan daripada 2 tahun lalu. Alasan utama dia memulai kembali pertarungan peringkat SMK Gun adalah demi melatih mental tempur mereka di wilayah luar. Mereka akan menggeser kejayaan pasukan penguasa Gun 8 tahun lalu dan menulis sejarah baru. Tapi tiba-tiba, terdengar suara dengusan tawa yang mengejek. Nahua Jin rupanya sudah tidak sanggup menahan tawanya lagi. Bocah ingusan menyebut dirinya legenda dan berlagak ingin menguasai wilayah. Sungguh lelucon yang menggelikan. Ternyata dia sengaja pura-pura pingsan hanya karena ingin melihat bagaimana cara Jang Kwon-hyuk mendisiplinkan anak buahnya. Dia tidak pernah menyangka kalau bocah yang sok misterius sejak awal justru menjadi sosok yang paling kekanak-kanakan di sini. Kalau berhasil menguasai seluruh wilayah ini, apa ibumu bakal membelikanmu es krim? Tatapan meremehkan itu seketika membuat amarah Jang Kwon-hyuk meledak hebat. Saat dia mencoba menyerang Nahua Jin kembali, dia justru menghantam telak sikut sang guru. Bunyi tulang retak yang nyaring bergema di seluruh gimnasium, dia mencari masalahnya sendiri. Tulang rusuk Jang Kwon-hyuk retak. Artinya setidaknya, selama 2 minggu ke depan dia tidak akan bisa menindas siapapun lagi. Nahua Jin kemudian berbicara kepada raja yang duduk di atas podium. Mulai detik ini, Jang Kwon-hyuk akan bertindak sebagai pelayan pribadimu. Dia ingin Jang Kwon-hyuk merasakan sendiri kepahitan hidup yang nyata. Bagaimana rasanya menjadi kasta terendah dalam sistem kejam yang dia ciptakan sendiri. Di sisi lain, sekolah-sekolah sekitar mulai membentuk aliansi kuat untuk melawan SMK Gun. Mereka sibuk mendiskusikan taktik menjatuhkan Jang Kwon-hyuk. Sampai akhirnya bos dari sekolah suruh angkat bicara. Bocah yang baru saja dihajar habis-habisan oleh Jang Kwon-hyuk beberapa hari lalu itu muncul. Dia memberitahu para pecundang itu, jangan bermimpi dan mulailah mengumpulkan uang. Karena tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Akhir-akhir ini, kejadian-kejadian gila di luar nalar terus menimpa Kim Hyung-ju setiap harinya. Jang Kwon-hyuk, bos penguasa Gun, sekarang justru melayani anak paling lemah di sekolah itu. Tentu saja, Jang Kwon-hyuk tidak langsung tunduk begitu saja sejak awal. Saat suasana hatinya memburuk, tidak mungkin seorang penguasa mau mendengarkan perintah pecundang. Setiap kali itu terjadi, Nahua Jin akan muncul layaknya pelindung keadilan sang raja. Dia akan menghukum si pengkhianat atas nama keadilan tiruan itu. Jang Kwon-hyuk dipaksa bersin menggunakan mainan bulu kucing hingga rasa ngilu menusuk tulang rusuknya yang belum sembuh total. Nahua Jin bahkan menyerahkan senjata suci itu kepada sang raja. Bulu kucing kerajaan yang diklaim mampu menyapu bersih semua kejahatan. Karena tidak sanggup menahannya lagi, Jang Kwon-hyuk mulai mengumpulkan semua orang. Mari kita jatuhkan guru itu bersama, jika kita bersatu, kita pasti bisa menang. Namun, karena kekuasaannya sudah runtuh, dia tidak lagi memiliki taring untuk memimpin mereka. Dan menariknya, bukan hanya Jang Kwon-hyuk saja yang mulai berubah di sini. Setelah sekian lama menghabiskan waktu bersama, sekat pembatas antara jurusan otomotif dan kelistrikan perlahan mulai lenyap sepenuhnya. Suasana di antara mereka juga menjadi jauh lebih tenang. Hal itu justru membuat Kim Hyung-ju makin cemas memikirkan apa yang terjadi jika guru itu pergi nanti. Kepala sekolah merasa sangat tersentuh setelah menyaksikan perubahan nyata ini. Dia dengan tulus memuji Nahua Jin sebagai guru yang luar biasa. Dia bahkan berhasil membuat si berandal kejam Jang Kwon-hyuk menjadi penurut. Namun Nahua Jin hanya mendesah pasrah menganggap kepala sekolah terlalu polos untuk usianya. Apakah kepala sekolah benar-benar berpikir berandal itu sudah bertobat sepenuhnya? Sepulang sekolah, Jang Kwon-hyuk masih saja terlihat membawakan tas milik Kim Hyung-ju. Meski Kim Hyung-ju sudah melarangnya, dia tetap patuh mengikuti aturan yang ditetapkan guru itu.
Persis seperti penderitaan yang dirasakan Kim Hyung-ju selama 3 tahun terakhir ini, ketika semua orang berpaling darinya. Di sisi lain, Jang Kwan-hyuk tampaknya mulai menyadari sesuatu. Setelah lebih dari 2 minggu berlalu, tulang rusuknya yang patah kini hampir sembuh total. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah menahan hinaan yang begitu menyiksa seperti ini. Besok, dia bersumpah akan menghancurkan wajah menyebalkan yang bahkan menghantuinya sampai ke dalam mimpi. Setelah itu, bocah-bocah pembangkang lainnya tinggal menunggu giliran untuk diinjak di bawah kakinya. Tepat saat itu, terdengar suara ejekan dari arah dekat bos dari sekolah Suro menyeringai tajam. Sang penguasa hebat dari Gul ternyata sekarang cuma jadi babu pembawa tas seorang pecundang. Jelas mereka datang untuk membalas dendam, tapi 3 orang saja tidak cukup. Bahkan 30 pun tidak. Alasan bos Suro begitu percaya diri adalah karena dia menyewa jasa perusahaan pembersih berandal berbayar. Sekelompok profesional yang memang ahli melumpuhkan petarung jalanan sekelas Jang Kwan-hyuk. Kim Hyung-ju tidak menyangka gangster sungguhan benar-benar akan muncul. Salah satu anggota geng tersebut baru saja bersiap untuk mengancam mereka sebelum kepalan tangan Jang Kwan-hyuk mendarat telak di wajahnya. Tidak peduli gangster atau siapapun mereka, Jang Kwan-hyuk akan merobohkannya dalam satu pukulan. Namun, pukulan keras itu ditangkis begitu mudah. Pemimpin geng tersebut bahkan sempat memuji kekuatan pukulan bocah itu. Tapi dengan kemampuan seadanya begitu, bagaimana bisa kau menyandang gelar bos wilayah? Dia mengaku jauh lebih brutal saat masih sekolah dulu. Lalu menghantam Jang Kwan-hyuk dengan keras hingga memuntahkan darah. Meskipun pemimpin geng berdarah dingin itu murni melakukan hal ini demi uang semata, dia masih merasa sedikit tidak enak karena mangsa yang harus dia hadapi kali ini ternyata adalah adik kelasnya sendiri. Bos geng tersebut merupakan lulusan sekolah Gun sekitar 8 tahun lalu. Dulu, orang-orang menyebut sekolah mereka sebagai pasukan penguasa Gun, dan dialah yang dijuluki sang penguasa tertinggi. Kini, Jang Kwan-hyuk berhadapan dengan senior legendaris dari 8 tahun lalu. Dan sang penguasa sekolah gadungan ini dihajar habis-habisan tanpa ampun seperti lelucon di depan. Monster nyata. Pertama kali Jang Kwan-hyuk memukul seseorang adalah saat dia masih sangat kecil sekali. Meskipun dia tumbuh di keluarga miskin dan selalu menjadi bahan ejekan orang lain, dia selalu memilih diam sampai ada bajingan yang berani menghina orang tuanya. Benar-benar melewati batas yang tidak bisa dia toleransi. Saat itulah Jang Kwan-hyuk menyadari bahwa selama dia cukup kuat bertarung, tidak akan ada satu orang pun yang berani merundungnya lagi. Namun sekarang, untuk pertama kalinya, dia benar-benar terpojok dalam situasi tanpa harapan seperti ini. Senior legendaris di hadapannya ini adalah dinding tebal yang mustahil untuk dia robohkan. Rasa takut perlahan menggerogoti jiwanya setiap kali pukulan telak itu mendarat. Jang Kwan-hyuk akhirnya menyerah dan memohon agar sang senior berhenti. Dia bersumpah tidak akan pernah bertarung lagi asalkan nyawanya bisa diampuni. Menyaksikan Jang Kwan-hyuk menangis memelas membuat Sang Klin merasa sangat puas dan bersemangat. Tapi bos preman itu tahu betul bahwa sekali saja Jang Kwan-hyuk berhasil pulih, dia pasti akan langsung datang untuk menuntut balas dendam. Jika Sang Klin bersedia membayar lebih, dia bisa menjamin kelulusannya akan sangat aman. Tidak lama kemudian, Jang Kwan-hyuk diseret paksa ke sebuah area konstruksi terbengkalai. Komplotan preman itu berencana mematahkan tangannya padahal sebelum ini, Kim Hyung-ju bahkan tidak pernah mengobrol dengannya. Namun akibat sistem peringkat konyol yang dibuat bajingan ini, Kim Hyung-ju harus hidup menderita selama 3 tahun penuh. Meski begitu, Kim Hyung-ju tetap nekat melangkah maju untuk menahan hantaman itu demi menyelamatkannya. Sebesar apapun kebenciannya pada Jang Kwan-hyuk, dia tidak sanggup diam saja melihat kebrutalan di depan mata. Bos preman itu segera membentak agar Kim Hyung-ju cepat menyingkir. Namun saat Kim Hyung-ju tetap nekat menggelengkan kepalanya, tamparan keras langsung mendarat telak di wajahnya. Jang Kwan-hyuk benar-benar heran. Kenapa anak ini mau mengorbankan diri padahal mereka sama sekali tidak berteman baik. Jam tangan pintar milik Kim Hyung-ju terus memantau detak jantungnya secara langsung. Detik ketika detak jantungnya melonjak drastis melewati batas aman, alarm darurat otomatis langsung aktif. Ini adalah sistem pelacak yang dipasang Nahwa Jin sebelumnya. Sementara Kim Hyung-ju masih terus berjuang keras untuk bertahan. Bos preman itu heran
kenapa dia nekat berkorban sejauh ini, tapi Kim Hyung-ju tahu. Sebenci apapun kita pada seseorang, tetap harus ada batas kemanusiaan. Benar kan, Guru? Nah Hwa-jin melirik situasi di sekelilingnya. Lalu meminta Kim Hyung-ju menjelaskan keadaannya secara singkat saja. Setelah tahu bahwa lawan di hadapannya adalah komplotan preman liar, Nah Hwa-jin justru langsung merasa sangat lega. Sederhananya, dia sudah cukup lama memendam amarah yang ingin segera dia luapkan. Karena sampah-sampah ini bukan murid sekolah, dia tidak perlu menahan diri lagi sekarang. Kecepatannya yang secepat kilat dikombinasikan dengan keberaniannya untuk menghajar orang. Tanpa berkedip sedikit pun, tindakan brutal itu membuat si bos geng sadar kalau pria ini bukan orang biasa. Nah Hwa-jin dengan sangat santai menyarankannya untuk segera membuang pisau itu. Saat ini masalahnya masih bisa dianggap kenakalan remaja biasa, tapi begitu senjata tajam ditarik, ini sudah menjadi pertarungan hidup mati yang sesungguhnya. Tanpa membuang waktu, bos geng itu langsung melayangkan serangan kejutan dengan pisaunya. Nah Hwa-jin cukup mengangkat satu tangan dan mementalkan pergelangan tangan yang menggenggam bila tajam itu. Bahkan sebelum si bos geng sempat pulih dari rasa terkejutnya yang luar biasa. Kuda-kuda Nah Hwa-jin seketika memicu kecurigaan yang sangat mengerikan di benaknya. Setelah serangannya terus-terusan dimentahkan, si bos geng sadar. Dia baru saja memicu kemarahan iblis yang salah. Saat pertama kali dia bergabung dengan organisasi, para seniornya selalu memperingatkan untuk menghindari satu tip manusia mengerikan. Bahkan, jika kita sedang memegang pisau tajam, seseorang yang dilatih khusus untuk melumpuhkan senjata tajam. Para penyerang itu memakai gaya bertarung tanpa aturan atau batasan. Gaya yang murni diciptakan demi bertahan hidup dan menghabisi lawan. Pertarungan jarak dekat khas pasukan khusus. Nah Hwa-jin memerintahkan ketua geng itu untuk berdiri, karena semua ini belum berakhir. Pertarungan yang sebenarnya baru selesai saat salah satu pihak mati. Jeritan histeris yang tiada henti itu begitu mengerikan hingga membuat semua orang terpaku. Ketua geng bisa merasakan dengan jelas bahwa pria ini sangat serius. Dia benar-benar bisa mati di tangan Nah Hwa-jin. Hasrat luar biasa untuk bertahan hidup membuatnya langsung memeluk erat kaki Nah Hwa-jin. Dia mulai memohon ampun dengan sangat putus asa, namun Nah Hwa-jin sama sekali tidak peduli. Dia terus menghajar ketua geng itu tanpa ampun. Tak peduli seberapa keras pria itu memohon. Nah Hwa-jin terus menghajarnya hingga tubuh ketua geng itu terhempas ke dekat Kim Hyung-ju. Setelah akhirnya tersadar dari ketakutannya, dia langsung berulang kali meminta maaf kepada Kim Hyung-ju. Dia berjanji membayar biaya medis 20 kali lipat asal Kim Hyung-ju mau menghentikan Nah Hwa-jin. Nah Hwa-jin melihat bajingan ini, akhirnya sadar kepada siapa dia harus memohon maaf. Permintaan maaf seharusnya ditujukan kepada korban yang kau sakiti, bukan kepada orang yang menghajarmu. Sekarang, karena kau sudah paham, cepat pergi. Para berandala yang beruntung bisa selamat itu pun langsung lari tunggang langgang. Nah Hwa-jin kemudian bertanya pada Jang Kwan-hyuk, apakah dia sudah melihatnya dengan jelas. Karena hal keji seperti itulah yang sebenarnya telah kau lakukan selama ini. Keesokan harinya, Nah Hwa-jin pergi meninggalkan SM Agung. Pertanda upacara eksekusi Kim Hyung-ju akan segera dimulai. Lee Hwan bahkan sempat sesumbar bahwa setelah guru itu pergi, berita akan segera melaporkan penemuan jasad Kim Hyung-ju. Namun tepat di saat genting itu, pintu aula olahraga mendadak didobrak paksa. Jang Kwan-hyuk menyuruh semua orang pergi dan bersumpah akan menghabisi siapapun yang berani menyentuh Kim Hyung-ju. Lee Hwan dan Ju Hong benar-benar dibuat kebingungan dengan perubahan sikap mendadak ini. Mereka menduga kuat kalau Jang Kwan-hyuk pasti telah diancam habis-habisan oleh guru gila itu. Setelah diselamatkan, Kim Hyung-ju mengucapkan terima kasih kepada Jang Kwan-hyuk. Meski di dalam hatinya masih tersimpan kecurigaan. Dia curiga jangan-jangan Jang Kwan-hyuk hanya ingin mengajaknya berduel 1 lawan 1. Malam sebelumnya, Nah Hwa-jin sempat melayangkan pertanyaan dingin kepada Jang Kwan-hyuk tentang kebenaran yang baru disaksikannya. Persis seperti inilah kelakuan busukmu kepada orang-orang lemah selama ini. Memanfaatkan kekuatan fisik untuk menindas yang lemah, membuat kasta sesuka hati, dan menginjak-injak harga diri mereka tanpa ampun. Sebelum merasakannya di kulit sendiri, kau tidak akan pernah paham betapa hancurnya menjadi korban perundungan. Di hadapan tatapan penuh ketakutan Jang Kwan-hyuk,
Nah Wajin tiba-tiba mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Hantaman kaki itu mendarat keras di tanah tepat di hadapan wajahnya. Nah Wajin berbisik bahwa kali ini dia sangat beruntung. Seandainya gangster tadi tidak datang mengacau, dia sendiri yang akan merasakan siksaan neraka yang sama. Keberuntungan terbesarnya sebenarnya bersumber dari ketulusan hati Kim Hyung Ju sendiri. Dalam situasi berbahaya seperti itu, mayoritas orang pasti akan memilih diam, mencari aman. Namun Kim Hyung Ju justru dengan berani maju demi melindungi orang yang sangat dibencinya. Jika kau berada di posisinya, sanggupkah kau bertindak demikian? Derajat seseorang ditentukan oleh karakter, bukan otot semata. Jika kau masih belum bisa mencerna hal sederhana ini, bersiaplah menerima pelajaran fisik yang sesungguhnya. Pada akhirnya, Jang Kwan-hyuk tidak menyentuh Kim Hyung Ju sama sekali. Khawatir niat baiknya akan disalahartikan. Dia pun buru-buru menegaskan bahwa tindakannya ini bukan karena intimidasi dari guru tadi. Dia hanya berpikir kalau aksi sang guru kemarin terlihat sangat keren. Sejak hari bersejarah itu, Kim Hyung Ju terbebas dari siksaan perundungan hingga berhasil lulus dengan damai. Jang Kwan-hyuk juga berhenti mencari masalah dan memanfaatkan sisa waktu sekolahnya untuk menata masa depan dengan serius. 10 tahun kemudian, takdir menyatukan mereka kembali sebagai rekan kerja di perusahaan mobil listrik yang sama. Sementara itu, begitu Nah Wajin kembali ke Kementerian Pendidikan, Chow Kang-sok langsung memberinya tugas baru. Nah Wajin memintanya segera mencari bantuan karena tumpukan kasus gila ini jelas tidak bisa dia selesaikan sendirian. Sebenarnya, Chow Kang-sok memang sudah menyiapkan segalanya sejak awal. Saat Nah Wajin memeriksa berkas itu, dia mendadak tertegun. Terlalu banyak kebrutalan terjadi di satu sekolah, hingga dia sulit membayangkan betapa busuknya tempat itu sebenarnya. Namun, tatapannya langsung tertuju pada fakta bahwa targetnya adalah sekolah putri. Nah Wajin mulai ragu karena merasa dirinya kurang cocok dikirim ke sana. Tapi Chow Kang-sok sudah bisa menebak reaksi rekannya itu sejak awal. Makanya dia sengaja merekrut seorang agen perempuan dengan kemampuan tempur luar biasa. Begitu Nah Wajin melihat sosoknya, dia terkejut karena sersan bernama Im Han Rim itu langsung menyapanya dengan santai. Sudah lama tidak jumpa, Kapten. Jadi pemimpin tim yang mendadak hilang saat misi ternyata bersembunyi di tempat sepi seperti ini. Sementara itu, kekacauan terjadi di dalam SMA Putri Soan. Sekelompok siswi menyudutkan seorang guru pria dan nekat mencukur rambutnya. Sementara korban yang ketakutan hanya bisa memohon agar mereka berhenti, tapi tangannya sempat menyentuh Han Yeri. Gadis itu langsung mengancamnya, menyebut tindakan tidak sengaja menyentuh tubuh siswi itu sebagai bentuk pelecehan fisik. Akhirnya, rambut guru malang itu habis dicukur berantakan. Begitu dia kembali ke ruang guru, rekan-rekan kerjanya langsung mengamuk hebat. Mereka mengutuk anak-anak kelas 4 tahun kedua yang dianggap sudah tidak punya masa depan. Namun wali kelas mereka tahu betul kalau kekerasan fisik tadi sebenarnya masih tergolong ringan. Jika murid-murid itu masih mau menjahilinya, berarti mereka setidaknya masih menganggap guru itu ada di sana. Kalian pasti tahu kan bagaimana kejamnya anak-anak nakal di kelas itu. Wali kelas mereka sendiri tidak lebih dari sosok hantu tak terlihat yang tidak dipedulikan. Im Han Rim tiba lebih dulu di sekolah Putri Soan. Kepala bagian kesiswaan langsung menugasinya untuk mengawasi langsung wali kelas dari kelas 4 tahun kedua. Guru Jung Sun Yam sempat memberikan satu peringatan keras padanya. Jangan pernah melakukan hal mencolok di kelas yang penuh dengan kebisingan mengerikan itu. Jung Sun Yong mulai memperkenalkan Im Han Rim sebagai guru magang baru. Tapi tidak satupun murid mempedulikannya. Im Han Rim seketika sadar bahwa ini adalah permainan pengabaian yang kejam. Anak-anak itu sama sekali tidak menyentuh fisik target dan bahkan tidak pernah melontarkan ejekan langsung di hadapan publik. Mereka hanya menganggap target bagai udara kosong dan mengabaikannya sepenuhnya. Sebuah metode isolasi yang benar-benar kejam. Bagian paling mengerikan adalah jika ada yang melanggar aturan pengabaian ini. Dialah yang akan menjadi korban berikutnya. Jadi, siapapun yang berani menyapa Im Han Rim pertama kali pastilah dalang dari semua kekacauan ini. Benar saja, Han Yeri mendadak memuji warna rambut sang guru magang lalu bertanya di salon mana dia mengecatnya. Im Han Rim membalas kalau dia bisa memberikan kartu nama salon tersebut.
Kemudian Han Yiri mulai bertanya agresif, berapa usiamu, apa kau sudah punya pacar, dan berapa biaya operasi plastikmu. Anak-anak lain pun mulai ikut mengejeknya dengan kasar. Semua bagian dari wajah hingga tubuhmu terlihat sangat palsu. Dasar monster oplas menjijikkan, namun Im Han Rim hanya tersenyum tipis. Jika yang mereka maksud adalah operasi, dia memang pernah melakukan satu prosedur medis. Operasi pengecilan payudara, karena dia sangat menyukai olahraga. Dan ukuran yang terlalu besar sangat mengganggunya. Tepat saat itu, bel berbunyi. Han Yiri langsung bersemangat dan berpikir akhirnya datang juga wanita yang menarik. Mendidik anak itu sepertinya bakal menarik. Setelah meninggalkan ruang kelas, Jung Sunyong mempertanyakan Im Han Rim yang dengan sengaja mengabaikan semua peringatannya begitu saja. Namun Im Han Rim merasa heran, kenapa guru ini hanya memilih untuk terus bertahan dan mengalah. Im Han Rim membalas bahwa dia juga lulusan sekolah khusus perempuan. Dia tahu betul kalau murid-murid seperti ini harus diberi pelajaran dengan keras. Jung Suyong membalas tajam, kamu tidak tahu seberapa kejam dan liciknya murid-murid zaman sekarang. Tepat saat itu, sebuah vas bunga mendadak jatuh dari lantai atas. Beruntung, Im Han Rim sempat menarik Jung Suyong tepat sebelum vas itu menghantamnya. Di sana dia berbisik bahwa dia adalah pengawas dari Badan Perlindungan Hak Guru. Di atas, murid-murid itu malah cekikikan sambil berteriak bahwa angin hari ini kencang sekali. Im Han Rim pun meminta Jung Suyong menjelaskan mengapa sekolah ini bisa sekacau ini. Wali kelas asli dari kelas 4 di tahun kedua mereka adalah seorang guru sejarah yang bernama Gu Yangsu. Dia selalu percaya bahwa tidak ada yang namanya murid yang benar-benar jahat sejak lahir. Dia selalu memperlakukan semua orang dengan penuh kehangatan dan kesabaran. Namun petaka dimulai saat Go Yongsu menjadi wali kelas Han Yiri dan memergokinya sedang merokok elektrik. Dia hanya memberi teguran lembut dan Han Yiri berpura-pura menyesali kesalahannya saat itu juga. Namun tidak lama kemudian, kepala sekolah menerima telepon mendadak dari kepala dinas pendidikan setempat. Seseorang telah melaporkan bahwa guru Go Yangsu melakukan tindakan yang tidak pantas pada murid perempuan di ruang konseling. Meski Go Yangsu bersikeras dia tidak bersalah, hukuman dan tatapan jijik orang-orang di sekitarnya benar-benar menghancurkan hidupnya. Hingga pada akhirnya, guru malang itu tewas dalam keputusasaan yang mendalam. Laporan palsu itu ternyata dibuat oleh salah satu pengikut Han Yiri. Dia berbohong dan mengaku mendengar guru Go Yangsu melecehkan Han Yiri dari luar ruangan konseling. Tapi Han Yiri sama sekali tidak peduli dan menganggap semua itu cuma sekadar lelucon yang menyenangkan. Ini memang trik andalan mereka. Bahkan saat masalahnya berujung fatal, mereka akan dengan santai menyebutnya sebagai lelucon belaka. Ketika polisi menanyakan tanggapannya mengenai kematian tragis yang menimpa guru Go Yangsu, dia dengan santai menjawab itu tidak ada bedanya dengan kecelakaan lalu lintas. Karena posisinya yang cukup penting di Kementerian Pendidikan. Nah, Wajin sendiri yang memeriksa rekaman penyelidikan kasus kematian guru Go Yangsu di kantor polisi. Begitu Im Han Rim masuk kembali ke ruang kelas itu, murid-murid di sana mendadak memberikan sambutan yang terlihat sangat bersahabat padanya. Mereka berkata bahwa kejadian sebelumnya hanyalah kandang dan mengajak sang guru untuk berteman. Mulai sekarang, Im Han Rim teringat apa yang dikatakan Jung Sunyong. Sekalipun dia utusan Badan Perlindungan Hak Guru, dia tidak akan pernah bisa menjinakkan iblis-iblis muda ini. Sebab sang dalang utama, Han Yiri, tidak pernah bergerak langsung. Murid-murid itu pun mendesaknya untuk segera mendekat dan meniup lilin kue ulang tahun tersebut. Tepat saat Im Han Rim mencondongkan wajahnya, murid yang membawa kue itu langsung melemparnya sekuat tenaga. Detik berikutnya, krim berhamburan kemana-mana. Namun kue itu justru mendarat tepat di wajah Han Yiri. Im Han Rim meminta maaf dengan tulus. Itu murni gerakan refleks dan dia tidak sengaja menendang kue itu ke arah sana. Menyadari apa yang baru saja terjadi, emosi Han Yiri langsung meledak seketika. Melihat Han Yiri terluka, Im Han Rim berpura-pura sangat khawatir. Han Yiri langsung menuntut tanggung jawab sambil berteriak bahwa dia akan melaporkan tindakan kekerasan pada murid ini. Namun sebelum kalimat ancaman itu selesai diucapkan, kepala Han Yiri dihantam keras ke bawah. Im Han Rim menyatakan bahwa Han Yiri adalah orang yang harus memikul seluruh tanggung jawab jika dia hanya terkena lemparan kue. Lalu kenapa kepalanya sampai berdarah seperti itu? Apakah dia berencana
memakai benda tajam itu untuk menyayat wajah gurunya. Detik berikutnya, Im Hanrim memperkenalkan dirinya lagi. Dia adalah instruktur lapangan dari Biro Perlindungan Hak Guru. Karena kalian sangat suka bermain ponsel, kalian pasti pernah melihat di internet bagaimana cara guru Nahwajin mendidik muridnya kan? Tapi sayang sekali, karena aku sama sekali tidak selembut guru Nahwajin. Sepulang sekolah, Im Hanrim menemui Nahwajin di dalam ruang olahraga. Setelah melihat rekaman video, Nahwajin menyadari bahwa pola pikir gadis itu jauh lebih bejat dari dugaannya. Anak-anak itu juga sangat pandai menyusun rencana licik. Dalam kasus tuduhan palsu itu, Han Yiri hanya menyuruh anak buahnya melapor. Taktik sempurna untuk melindungi dirinya sendiri. Orang yang mengendalikan segalanya dari balik layar seperti ini jelas tidak akan mudah ditangkap. Namun Im Hanrim meminta kepada sang kapten. Dia ingin Nahwajin menyerahkan kasus ini kepadanya, karena dia tahu seberapa busuk pun kubu lawan. Nahwajin tidak akan pernah bisa benar-benar menggunakan kekerasan fisik pada murid perempuan. Semua murid perempuan di sekolah itu mulai panik karena keterlibatan pihak biro. Namun Han Yiri menyuruh mereka tidak perlu khawatir karena dia sudah mencari tahu informasi penting. Masa pembinaan dari Biro Perlindungan paling lama hanya akan berjalan selama 2 minggu. Im Hanrim langsung menyela dan menegaskan bahwa masa pembinaan ini berlaku sampai sekolah kembali normal. Guru Nahwajin memang sangat hebat hingga hanya butuh waktu 2 minggu saja. Tapi, karena aku tidak sehebat itu, aku mungkin akan bertahan di sini sampai kalian semua lulus. Han Yiri yang ponselnya disita langsung naik darah dan mulai berteriak. Namun Im Hanrim justru semakin keras. Dia sangat membenci gadis kecil tidak sopan yang tidak menghormati orang dewasa. Hal itu berlaku untuk semua murid, semua ponsel harus segera dikumpulkan sekarang juga. Dan selama masa pembinaan oleh biro, murid sama sekali dilarang menyentuh ponsel. Hari-hari berikutnya menjadi neraka, setiap ada pelajaran kelas. Han Yiri selalu ditunjuk untuk menjawab pertanyaan sulit. Karena sudah tidak tahan lagi, dia berteriak kencang menanyakan kenapa dia terus diincar. Im Hanrim hanya mengingatkannya untuk menuruti aturan disiplin kelas. Sekarang berlututlah dan angkat tanganmu. Sebuah hukuman yang dianggap Han Yiri sangat kekanak-kanakan. Mana buktinya kalau aku merundung para guru di sekolah ini? Menghukum murid hanya berdasarkan perasaan pribadi jelas merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, Im Hanrim tiba-tiba melayangkan tendangan keras. Tersungkur tanpa sempat menghindar, Han Yiri langsung jatuh berlutut di lantai kelas. Im Hanrim justru memujinya dan berkata bahwa menanyakan bukti adalah pertanyaan yang sangat cerdas. Kalau begitu, apa kamu punya bukti kalau para guru di sini telah merundungmu? Bukankah orang yang melanggar aturan dan membuat kekacauan sejak awal adalah dirimu sendiri? Kini, Im Hanrim menambahkan satu peraturan baru di dalam kelas. Mulai sekarang, jika ada satu saja murid yang malas belajar, semua siswa harus menanggung akibatnya. Jadi sekarang, semuanya lekas berlutut dan angkat tangan. Begitu jam pelajaran usai, murid-murid perempuan langsung berkumpul di toilet. Baru 1 hari sistem gila ini berjalan. Mereka semua rasanya sudah hampir kehilangan akal. Bagaimana cara kita bertahan menghadapi hari-hari ke depan? Han Yiri sangat setuju dengan keluhan itu sebelum mendadak mengangkat tangannya. Dia menampar wajah anak buahnya yang bernama Sobil berkali-kali. Kita akan mengaku kalau ini perbuatan wanita gila dari biro itu. Wajah Sobil bengkak kemerahan dan hidungnya bahkan mulai mengeluarkan darah segar. Selanjutnya, dia hanya perlu memanfaatkan situasi ini. Telepon umum di seberang sekolah digunakan untuk melapor langsung ke ketua komit. Begitu mendengar putrinya dipukul oleh guru, Ibu So Yang langsung melabrak masuk ke kelas. Tanpa basa-basi, dia langsung menampar wajah Lim Hanrim dengan keras. Tidak puas menampar, dia terus-menerus memaki tanpa henti. Tapi detik berikutnya, giliran Ibu So Yang yang mendapat tamparan keras di wajah. Guru kelas buru-buru memperingatkan Lim Hanrim bahwa wanita itu adalah ketua komite sekolah. Tapi Hanrim merasa aneh. Memangnya jadi ketua komite membuatmu bebas memukul dan menghina guru sesukamu? Kalau merasa keberatan, silakan saja telepon langsung Menteri Pendidikan sekarang. Lalu dia menatap Han Yiri, lakukan saja apapun yang ingin kamu lakukan. Semakin keras kamu mencoba melawan, semakin hancur pula dirimu sendiri pada akhirnya. Pada hari ke-10 bimbingan lapangan dari biro,
Han Yeri tampak mulai patuh. Tentu saja tidak, gadis itu tidak menyerah semudah itu. Sejak ketua komit datang, Han Yeri mencoba menggalang aksi massa. Namun Lim Hanrim tidak pernah memberinya celah sedikit pun. Tanpa ponsel, para siswi hanya bisa saling berkirim surat. Setelah membaca surat yang menghasut untuk mogok sekolah secara massal, Lim Hanrim langsung memerintahkan seluruh siswi kelas 2 berkumpul di lapangan. Semua orang kelelahan, sementara Han Yeri hampir gila karena marah. Saat itulah, desas-desus penuh kekesalan terhadap Biro Perlindungan Guru mulai terdengar. Para siswi mulai menyalahkan Han Yeri karena memancing biro ini datang. Kini seluruh sekolah dilarang memegang ponsel dan harus menanggung hukuman bersama. Rasa dendam pun kini mulai membara di hati mereka. Instruktur pergi, tamat sudah riwayat Yeri. Gadis yang dulu bertingkah bagai ratu di sekolah kini telah jatuh tersungkur ke dasar yang paling kelam. Tapi mereka tidak berhak menyalahkan Han Yeri, karena mereka semua juga ikut menikmati aksi perundungan itu. Nahwa Yil dan Lim Hanrim bertemu kembali di dalam gimnasium. Sesuai rencana Lim Hanrim, Han Yeri kini benar-benar terisolasi dari semuanya. Begitu reputasinya hancur, akan sangat mustahil untuk membangunnya kembali. Bahkan setelah tugas biru berakhir, dia tidak akan bisa lagi mengendalikan sekolah ini dari balik layar seperti dulu. Lim Hanrim merasa misi kali ini hampir selesai. Namun tiba-tiba saja, Nahwa Jil melayangkan pukulan kejutan ke arahnya. Lim Hanrim terkejut. Nahwa Jil memperingatkannya agar jangan pernah sekalipun lengah. Jika Han Yeri menyerah semudah itu, biro ini tidak perlu repot-repot turun tangan sejak awal. Alasan Biro Perlindungan Guru ini ada karena masih banyak monster yang bertindak jauh di luar batas kemanusiaan. Malam itu, saat Guru Jung Sun Yong pulang ke rumahnya, dia menemukan Han Yeri berdiri menangis. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Semua orang memandang rendah diriku sekarang. Aku sangat tersiksa dan benar-benar menyesal. Tapi aku bingung bagaimana cara meminta maaf agar bisa dimaafkan. Jung Sun Yong mendadak teringat pada pesan yang pernah diajarkan gurunya dahulu. Ketulusannya sebagai pendidik membuat dia memapa Han Yeri masuk untuk beristirahat di dalam. Namun tepat saat Jung Sun Yong menekan tombol sandi kunci pintunya, namun sudut bibir Han Yeri tiba-tiba melengkung membentuk senyum licik. Detik berikutnya, Jung Sun Yong didorong dengan sangat kasar hingga tersungkur. Dua pengikut setia Han Yeri pun mendadak muncul dari balik bayang-bayang. Han Yeri tahu betul bahwa situs web Biro memiliki tombol khusus laporan anonim. Dengan kata lain, Biro Perlindungan baru akan bertindak jika ada laporan resmi yang masuk. Jadi, Han Yeri langsung menyimpulkan kalau orang yang melaporkan mereka adalah Jung Sun Yong. Detik itu juga, Jung Sun Yong akhirnya tersadar bahwa dirinya dan Guru Go telah salah besar. Anak-anak ini bukanlah tipe murid biasa yang sekadar butuh didisiplinkan. Mereka adalah monster yang mustahil dikendalikan, dan saat itulah pintu mendadak diketuk keras. Im Hanrim langsung memerintahkan Han Yeri untuk segera membukakan pintu. Jika aku menghitung sampai 3 dan pintu ini belum juga dibuka, bersiaplah menghadapi penyesalan terbesar dalam hidup kalian. Usut punya usut, Im Hanrim ternyata tinggal tepat bersebelahan dengan Jung Sun Yong. Alasannya sangat sederhana, apartemen ini dekat dengan sekolah. Jadi, ini hanyalah sebuah kebetulan luar biasa bahwa dia tinggal di samping sang wali kelas. Padahal kenyataannya, Nahwa Jin sudah menduga hal ini sejak awal. Saat orang sadar tak sanggup melawan sosok yang mereka benci, amarahnya sering diluapkan pada target yang lebih lemah. Dia yakin Im Hanrim mampu meredam semua rencana Han Yeri, yang berarti Han Yeri pasti akan mengalihkan amarahnya kepada orang yang melaporkannya. Maka dari itu, Im Hanrim harus menebak siapa sasaran berikutnya, lalu melindunginya secara langsung dari jarak dekat. Dua pengikutnya sama sekali tidak menyangka akan ada agen dari Biro Perlindungan di tempat ini. Jung Sun Yong memohon dengan sangat agar Han Yeri membukakan pintu. Dia berjanji akan berpura-pura bahwa mereka hanya datang untuk sekadar mengobrol. Namun bagi Han Yeri, ucapan itu justru terdengar seperti pengakuan tidak langsung kalau dialah orang yang melaporkannya. Dia langsung merebut pisau dari tangan pengikutnya saat Jung Sun Yong hendak diserang secara brutal. Beruntung, Su Yel segera bertindak menghalangi dan menghentikan aksinya tepat waktu. Padahal kesepakatan awalnya, mereka hanya ingin menakuti wali kelas agar menyuruh guru biru itu pergi.
Namun Han Yiri benar-benar berniat melukai. Dalam kekacauan itu, pisau Han Yiri menyayat tangan Soyol hingga darah segar menyembur keluar. Melihat keadaan yang sudah benar-benar kacau dan tidak terkendali, siswi yang lain bergegas membukakan pintu. Hitungan ketiga sudah lewat dari tadi, jadi Im Hanrim jelas tidak akan membiarkannya lolos. Menyadari rencana mereka gagal total, Han Yiri langsung berbalik dan melarikan diri. Dia bahkan nekat melompat ke bawah. Untungnya, itu hanya lantai 2 dengan semak-semak lebat yang menahan benturan tubuhnya. Tanpa ragu, Im Hanrim langsung melompat mengejarnya. Saat melarikan diri, Han Yiri tiba-tiba melihat beberapa polisi di depannya. Dia pun seketika berakting malang sambil berteriak histeris meminta pertolongan. "Wanita gila di belakangku ingin membunuhku," teriaknya histeris. Membuat Im Hanrim langsung dihadang polisi. Di saat polisi sibuk menginterogasi lawannya, Han Yiri berbalik dan kembali berlari kencang. Im Hanrim tidak punya waktu untuk menjelaskan dan langsung menerobos hadangan dengan kecepatan tinggi. Sambil terus mengejar Han Yiri, dia berteriak bahwa dirinya adalah agen Biro Perlindungan. "Aku akan datang ke kantor polisi besok untuk memberikan keterangan." Tentu saja, para polisi itu sudah sering mendengar tentang biro yang belakangan ini viral di berita. Sementara itu, Jung Suyong sudah membalut luka Soyol. Dia menyadari bahwa Soyol dulu satu sekolah dengan Han Yiri. Jadi dia bertanya, apakah Han Yiri memang selalu bersikap mengerikan sejak kecil? Pada saat Han Yiri kabur ke atap, Im Hanrim menyusul, lalu menendangnya hingga tersungkur di tanah. Seperti kata Hanrim sebelumnya, dan percayalah, dia tidak pernah main-main. Han Yiri akan menyesal seumur hidup. Sementara itu, Soyol mulai menceritakan masa lalu Han Yiri saat masih kecil. Dulu dia sangat ceria, baik hati, dan disukai oleh banyak orang. Namun, sejak insiden itu terjadi, semuanya berubah karena Han Yiri sudah punya rencana. "Jika aku melakukan ini, Biro Perlindungan Hak Guru akan hancur seketika." Seketika itu, juga Im Hanrim dibuat sangat terkejut karena Han Yiri nekat melompat langsung dari atap setelah mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Jung Sun Yong pun hanya bisa berdiri terpaku. Alasan Han Yiri sangat membenci guru adalah karena bajingan satu itu. Wali kelasnya sendiri di masa lalu, Chun Seang Yol. Di atap, Im Hanrim langsung bergerak cepat lalu melompat demi mengejar Han Yiri. Gila, situasi ini sangat kritis. Im Hanrim hanya bisa berpegangan pada unit tasnya luar. Tapi Han Yiri sudah tidak waras dan terus meronta tanpa henti. Im Hanrim dengan cepat kehilangan kekuatan untuk bertahan dengan satu tangan. Han Yiri mendarat di atasnya dan mereka menghantam tanah dengan keras. Benturan keras itu membuat Im Hanrim memuntahkan darah. Tapi Han Yiri tidak tahu terima kasih. Dia justru langsung memukul balik wajah Im Hanrim. Jung Sun Yong dan yang lain masih mencari mereka, sementara Han Yiri terus menghajar Im Hanrim. Dia bahkan mengambil batu bata di dekatnya dan mencoba menghantamkannya ke kepala Im Hanrim. Jung Sun yang segera menghentikannya sambil berhati-hati mengingatkan bahwa Han Yiri dulu pernah disakiti wali kelasnya. "Tapi meski begitu, kamu tidak boleh bertindak sejauh ini. Jangan lakukan hal yang tidak bisa ditarik kembali." Lalu Han Yiri menampar keras wajah Jung Sun Yong. "Karena Soil sudah menceritakannya, kamu harus tahu aku paling benci orang munafik sepertimu." Namun, Im Hanrim yang akhirnya bisa bergerak kembali, langsung mencengkeram erat tangan Han Yiri. "Sekarang, saatnya bagi dirimu untuk menerima hukuman." Han Yiri buru-buru meminta maaf sambil menangis dan mengaku bersalah. Dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar diampuni sekali saja. Tepat pada saat itu, dua petugas polisi dari tadi juga tiba di lokasi. Han Yiri langsung bangkit dan berlari sambil terus berbohong, meminta tolong. Katanya wanita gila itu ingin membunuhnya, tapi Jung Sun yang benar-benar sudah angkat tangan. Setelah menyatakan dirinya sebagai wali kelas dari Han Yiri, Jung Sun yang berkata dia ingin melapor, lalu membeberkan semuanya pada polisi. Termasuk aksi pembobolan yang dilakukan Han Yiri, ancaman terhadap guru, dan semua kekacauan di sekolah. Polisi juga berhasil menemukan bukti kuat di ponsel Han Yiri. Bukti yang membuktikan konspirasi tuduhan palsu terhadap mendiang guru Go. Sementara Soil ikut diselidiki sebagai kaki tangannya. Setelah terbukti melakukan banyak kejahatan, Han Yiri akhirnya ditahan dan mendekam di sel sambil menunggu hukuman. Akhirnya,
Im Hanrim datang menemuinya untuk memberitahu satu hal yang paling ingin diketahuinya. Ada 62 laporan tentang dirimu yang masuk ke Biro Perlindungan Guru. Sebagian besar laporan itu dikirim oleh murid-murid yang marah atas kematian Guru Go. Jadi, Guru Jung Sun Yong sebenarnya sama sekali tidak pernah melaporkanmu. Han Yiri hanya mendengus, merasa tidak ada yang baik dari orang munafik seperti Jung Sun Yong. Melihat sikapnya, Im Hanrim menyampaikan satu kabar terakhir untuknya. Aku dengar kamu sangat menderita akibat ulah Chun Sang Yeol dulu. Jadi aku bisa mengerti kenapa kamu mengambil jalan yang salah. Terutama setelah mengalami trauma berat di masa pertumbuhanmu. Tapi aku tidak akan pernah merasa kasihan dengan dirimu yang sekarang. Karena tidak semua orang yang terluka berubah menjadi penjahat. Tapi, aku bisa menjanjikanmu satu hal. Guru sampah bernama Chun Sang Yeol itu pasti akan segera menerima balasan yang setimpal. Hanya karena masalah sepele seperti sedikit debu di sela-sela jendela. Chun Sang Yeol langsung merenggut dan menjejalkan tangannya ke dalam mulut murid piket. Dia lalu memaki murid itu sebagai sampah busuk. Dia bahkan diam-diam memeras murid-muridnya dengan tarif bimbingan privat yang sangat mahal. Bahkan saat berhadapan langsung dengan pengawas dari Badan Perlindungan Hak-Hak Guru. Dengan sombong dia mengeklaim bahwa murid sampah hanya bisa sadar setelah diajar habis-habisan. Saat Chun Sang Yeol melangkah masuk ke dalam kelas, dia melihat si berandal Kim Guangxin sedang menghajar murid teladan Choi Hyun Wong. Tanpa mencari tahu duduk perkaranya, dia langsung menyuruh Choi Hyun Wong berlutut dan meminta maaf. Meski Choi Hyun Wong menjelaskan bahwa Kim Guangxin yang menghina kakeknya duluan, Chun Sang Yeol sama sekali tidak peduli. Dia justru terus mempermalukan anak itu. Orang miskin pemulung sampah hanya akan melahirkan anak-anak yang menjadi sampah juga. Mendengar keluarganya dihina dengan begitu keji, pertahanan Choi Hyun Wong akhirnya runtuh dan dia melawan. Dia tidak habis pikir mengapa Chun Sang Yeol selalu saja menargetkan dirinya tanpa alasan. Namun bagi Chun Sang Yeol, tindakan kasar murid itu adalah bentuk pembangkangan yang nyata. Ini bukti nyata hancurnya wibawa guru di era sekarang. Bukankah begitu menurutmu, pengawas Nahwajin? Seluruh murid di kelas seketika merinding saat menyadari bahwa Badan Perlindungan Hak-Hak Guru telah tiba. Mereka tahu nasib Choi Hyun Won sudah tamat karena tertangkap basah melakukan kekerasan. Begitu lembaga kejam ini bertindak, targetnya pasti akan langsung dikeluarkan dari sekolah atau dipenjara. Namun Nahwajin tiba-tiba berbisik, kepalkan tanganmu sekarang. Dia lalu mencengkeram tangan Choi Hyun Won dan mengarahkannya untuk melayangkan pukulan keras, tepat ke wajah Chun Sang Yeol. Chun Sang Yeol terkapar kaget, tidak sanggup memahami situasi gila di hadapannya. Padahal sebenarnya, Nahwajin sangat setuju dengan perkataan guru bajingan itu, bahwa sampah memang butuh dihajar agar sadar dan dia sudah menyelidiki masa lalu kelam Han Jae. Hingga tahun keduanya di sekolah, gadis itu adalah murid teladan yang hanya sedikit tertutup. Sejak orang tuanya bercerai, gadis itu hanya tinggal berdua bersama sang ayah. Namun, karena ayahnya sibuk bekerja di luar kota untuk waktu yang lama, dia tidak pernah mendapatkan perhatian. Di sini, Nahwajin langsung menyadari kemiripan nasib antara Han Yiri dan Choi Hyun Wong. Choi Hyun Wong adalah siswa yang sangat cerdas di kelasnya. Namun, karena kedua orang tuanya telah tiada, dia terpaksa bertahan hidup bersama kakeknya yang bekerja mengumpulkan barang bekas. Lim Hanrim merasa sangat heran. Dia bingung apa motif Chun Sang Yeol yang sengaja menargetkan anak-anak baik dari keluarga tidak utuh. Di koridor lain, seorang guru memergoki murid yang sedang membolos kelas. Meskipun murid itu mengaku salah dan menjelaskan bahwa dia hanya ingin membeli makanan di luar karena kelaparan. Namun guru itu menutup telinga. Pasalnya, kehadiran Badan Perlindungan itu membuat para staf merasa di atas angin. Hukuman fisik kini dilegalkan, dan beberapa pendidik mulai bertindak brutal tanpa batasan lagi. Menyaksikan kekacauan ini, Lim Hanrim sadar bahwa Chun Sang Yeol bukanlah satu-satunya parasit di sekolah ini. Sebelum meringkus Chun Sang Yeol, Nahwajin harus membersihkan mentalitas busuk dari para pengajar korup terlebih dahulu. Chun Sang Yeol tidak paham mengapa justru dia yang dijadikan target utama. Mengapa mengincarnya, padahal sekolah ini dipenuhi oleh sampah-sampah guru lainnya. Seperti guru kejam yang menampar muridnya, hanya karena anak itu gagal menyelesaikan soal matematika di papan tulis. Padahal aslinya dia hanya frustrasi
karena investasinya anjlok pagi itu. Lalu melampiaskan kemarahannya pada korban tidak bersalah. Nahwajin melihat semua ini, dan daftar nama guru bermasalah terus saja bertambah. Ada juga guru olahraga yang menyudutkan seorang siswi hanya karena rambutnya dicat. Menuduhnya sengaja berdandan hanya demi memikat perhatian para pria. Nahwajin jelas tidak akan membiarkan bajingan seperti mereka lolos begitu saja. Sepulang sekolah, para guru itu bersiap-siap untuk pergi makan malam mewah bersama. Namun pengumuman mendadak dari Biro Perlindungan Hak Guru tiba-tiba menggema di koridor. Nahwajin meminta setiap guru yang namanya dipanggil untuk segera berkumpul di gimnasium. Setelah mengamati mereka selama 2 hari terakhir, Nahwajin menemukan kebusukan dalam cara mengajar mereka. Tepat pada saat jam bimbingan dimulai, dia memutuskan mencabut wewenang mereka dan memaksa mereka merasakan sendiri pahitnya menjadi murid tertindas. Kang Hyun Suk langsung membentak penuh amarah, tindakan ini benar-benar sudah kelewat batas. Biro Perlindungan Hak Guru seharusnya bertugas menjaga martabat dan wewenang kami para pengajar. Jadi kenapa lembaga kalian justru merampas paksa hak itu dari kami? Nahwajin menjawab dengan dingin, hak guru bukan cuma soal kebebasan mengajar guru dan orang tua. Aturan itu juga melindungi hak paling mendasar milik para murid untuk belajar. Guru bebal yang seenaknya merusak hak belajar siswa sama saja dengan menghancurkan martabat guru itu sendiri. Jika ada dari kalian yang keberatan dan menolak mengenakan seragam sekolah ini, maka besok pagi kalian akan langsung menerima surat pemecatan resmi dari Menteri Pendidikan. Tidak butuh waktu lama, sampai wajah Chun Sung Yeol memerah padam menahan malu yang luar biasa. Dia terpaksa melangkah kembali ke dalam kelasnya sebagai seorang murid pindahan biasa. Seluruh murid menunduk menahan tawa. Bayangkan saja, guru kejam kalian tiba-tiba jadi murid biasa. Tentu saja kejadian sekonyol ini mustahil dilewatkan tanpa ejekan. Dan Taihun langsung memprovokasinya. Hei murid Chun Sung Yeol, Pak Nabilan kamu juga kebagian jadwal piket kebersihan hari ini. Jadi, ayo kita segera membersihkan kaca jendela bersama-sama, Chun Sung Yeol. Bahkan saat jam istirahat makan siang, Choi Hyun Wong masih terlihat sibuk menghafal kosakata pelajaran. Chun Sung Yeol duduk tepat di belakangnya, terus mengawasi anak itu dengan tatapan penuh dendam. Nahwajin tertawa pelan melihatnya, lalu mengejek, sorot matamu itu tajam sekali mirip sinar laser. Dia benar-benar heran, mengapa Choi Hyun Wong yang selalu mendapat pujian dari guru-guru lain justru sangat dibenci oleh wali kelasnya sendiri, tanpa alasan yang jelas. Chun Sung Yeol menjawab dengan nada dingin. Aku tidak pernah membeda-bedakan perlakuan pada murid manapun. Sambil memperhatikan langkah kakinya yang menjauh, Nahwajin mulai memikirkan sesuatu yang ganjil. Sementara itu di sudut sape, beberapa berandal sekolah tampak asik menghisap rokok. Chun Sung Yeol tiba-tiba muncul di sana dan langsung memanggil Kim Kwon-sik. Saya menyuruh anak-anak lain pergi sebentar, lalu meminta sebatang rokok pada Kim Kwon-sik. Chun Sung Yeol langsung menuntut penjelasan. Bagaimana bisa tugas sepel begini saja kamu tidak becus? Aku sudah menyuruhmu menghancurkan mental Choi Hyun Wong berkeping-keping sebelum ujian tengah semester dimulai. Kim Kwon-sik membela diri, tapi anak itu lebih tangguh dari perkiraan. Ditambah lagi Biro Perlindungan Hak Guru terus mengawasi. Chun Sung Yeol mengingatkan bahwa dia masih punya banyak kesempatan saat jam pulang sekolah. Namun Kim Kwon-sik tampaknya sudah tidak mau lagi terlibat dalam rencana kotor itu. Melihat keengganan itu, Chun Sung Yeol memberinya satu ancaman mutlak yang tidak bisa dia tolak. Dan dari atas atap gedung, Nahwajin mengamati semua konspirasi busuk itu. Sore harinya, kakek Choi Hyun Wong mendadak sadar ada banyak kaleng bekas tambahan di gerobaknya. Kejutan manis ini membuatnya mendesah lega. Ternyata umur panjang memang selalu membawa berkah tak terduga. Merasa sangat beruntung hari ini, sang kakek memutuskan membuatkan sup daging hangat untuk cucu kesayangannya. Sialnya, 3 sosok mencurigakan diam-diam sedang mengintai gerak-gerik sang kakek dari kegelapan malam. Orang tua yang membayar mahal Chon Sen-il untuk bimbingan belajar privat mulai merasa cemas. Dia mendengar kabar tentang lembaga pengawas itu. Mereka mulai turun tangan dan takut putrinya akan terkena imbasnya. Chon Sen-il menenangkannya, semua urusan putrinya sudah diatur dengan rapi. Choi Hyun Woo pasti akan hancur saat ujian tengah semester nanti, dan sekarang dia tidak akan bisa fokus belajar. Tiba-tiba, 3 orang asing menyerang dan mulai menghancurkan gerobak sang kakek.
Saat pria tua itu mencoba menghentikan mereka, salah satu pelaku menampar wajahnya dengan sangat keras. Tepat ketika mereka hendak melanjutkan aksinya, seorang pemuda yang lewat datang melerai dan menghajar mereka. Tidak lama kemudian, saat Choi Hyun Woo pulang ke rumah, dia melihat kakeknya sedang menarik gerobak sendirian. Dia langsung berlari untuk membantu sang kakek menariknya. Namun saat itulah, dia menyadari ada luka lebam di wajah kakeknya. Sang kakek menenangkan Choi Hyun Woo agar tidak perlu terlalu emosi. Kejadian seperti ini biasa terjadi. Dan hari ini, dia beruntung karena ada seorang pemuda lewat yang menghajar para berandal itu. Sambil tersenyum tipis kakeknya berujar, dalam hidup ini, hal buruk pasti akan terjadi. Tapi hal baik pada akhirnya juga akan datang menghampiri. Nah Hwa Jin ingin tahu imbalan apa yang diberikan Chon Seon Il sampai Kim Kwon Sik tega melakukan hal sekeji itu. Di saat yang sama, di dalam sebuah kafe, Chon Seon Il mengeluarkan sebuah diska lepas. Orang tua murid itu sama sekali tidak tahu isinya apa. Tapi Nah Hwa Jin langsung menebak isinya adalah bocoran soal ujian tengah semester. Akhirnya dia paham letak masalah sebenarnya di sekolah ini. Chon Seon Il sengaja menjatuhkan nilai murid-murid berprestasi dan mengincar anak-anak dari keluarga tidak utuh yang tidak akan punya kekuatan untuk melawan pihak sekolah meskipun tahu ada sesuatu yang tidak beres. Semua manipulasi kotor ini demi mendongkrak reputasi dan peringkat sekolah. Kini setelah mengantongi fakta dan semua bukti, saatnya memulai proses pembersihan sistem yang rusak ini. Berani-beraninya dia membocorkan lembar ujian yang menentukan masa depan para murid demi peringkat semata. Lim Han Rim tahu, jika mereka menyerahkan bukti ini ke polisi, karir Chon Seon Il akan tamat seketika. Namun Nah Hwa Jin sadar, jika hanya melakukan itu, Chon Seon Il hanya akan dihukum karena kasus kebocoran soal ujian saja. Dia harus memberi pelajaran nyata agar sampah masyarakat seperti Chon Seon Il sadar atas semua dosanya selama ini. Lim Han Rim bisa melihat bahwa Nah Hwa Jin kali ini benar-benar murka. Apakah karena bajingan itu sudah berani mengusik ketenangan keluarga orang lain? Para guru yang telah kehilangan wibawanya itu menatap lembaran di tangan mereka dengan tidak percaya. Itu adalah lembar ujian tengah semester yang dirancang khusus untuk mereka. Nah Hwa Jin mengumumkan ujian tengah semester kalian dimulai sekarang juga. Masa ujian akan berlangsung dari detik ini hingga jam 9 pagi tepat 1 minggu ke depan. Siapapun yang mendapat skor di bawah 60 akan langsung dikeluarkan. Yang berarti kalian akan dipecat secara tidak hormat. Kunci kelulusan ujian ini ada pada soal terakhir. Mintalah maaf dengan tulus kepada murid yang kalian sakiti. Jika kalian tidak bisa menyelesaikannya, maka semua ini tidak akan berguna. Guru olahraga yang dulu sering menindas dan mempermalukan seorang murid perempuan kini membalas semua perbuatan kasarnya dengan cara yang sama persis. Chon Seon Il merutuk geram di dalam hatinya. Lalu Chon konyol macam apa ini? Menyuruhnya menundukkan kepala meminta maaf pada sampah rendahan. Seperti Choi Hyun Woo. Namun apa yang benar-benar membuatnya terkejut adalah nama lain di daftar itu. Chon Seon Il tidak habis pikir mengapa nama Kim Kwon Sik juga tercantum di sana. Jika begitu situasinya, semuanya akan jauh lebih mudah. Pikirnya angkuh sambil menyuruh anak itu cepat tanda tangan. Dia lalu bertanya, apakah kakek Choi Hyun Woo sudah diurus? Detik berikutnya, satu pukulan keras menghantam wajah Cheon Seong Il. Kim Kwon Sik langsung memakinya habis-habisan. Dasar bajingan, tidak tahu malu sebagai guru, kau malah menyuruh murid melakukan hal sekotor itu. Menatap surat pengampunan konyol itu, Kim Kwon Sik membakarnya sampai berlubang sebelum melemparkannya kembali ke wajah guru sampah tersebut. Sekarang, hanya tersisa satu orang saja. Nah Hwa Jin berkata dengan tenang, kata maaf mungkin terdengar sederhana, tapi beban di dalamnya sangatlah berat. Para guru yang sudah kehilangan taringnya itu kini terpaksa membersihkan sekolah sesuai perintah. Cheon Seong Il masih tidak habis pikir kenapa sikap Kim Kwon Sik bisa berubah sedrastis itu. Apa ada orang yang tahu kejadian kemarin? Kalaupun memang ada yang tahu, itu tidak masalah karena bocoran soal ujian yang diberikan Cheon Seong Il sebenarnya adalah soal tahun lalu. Para guru tak berdaya itu akhirnya selesai membersihkan halaman sekolah. Namun para murid yang sudah lama menaruh dendam jelas tidak akan melepaskan kesempatan emas ini. Mereka semua berharap agar guru-guru sampah ini
segera diusir dari sekolah. Melihat kebencian sedalam itu, para guru yang telah kehilangan kekuasaan hanya bisa terpaku. Tak lama, satu guru akhirnya mundur secara sukarela. Setelah kejadian kemarin, dia sadar bahwa para murid sama sekali tidak menginginkan keberadaannya di sini. Itu artinya, selama ini dia hanya memberikan luka dan penderitaan mendalam bagi mereka. Seorang guru yang tidak dihormati oleh muridnya sendiri tidak lagi pantas berdiri di depan kelas. Dia berterima kasih pada Nahwajin karena menyadarkannya tentang hal penting ini. Namun, Nahwajin langsung menahan guru Kang Hansuk saat wanita itu hendak melangkah pergi. Kenyataannya, murid-murid di kelas yang dia ajar sebenarnya sudah menandatangani petisi maaf. Bagaimanapun, membuat seorang guru dipecat dirasa terlalu kejam bagi anak-anak itu. Jadi, para murid akhirnya memaafkannya. Sehingga Kang Hansuk kini berhasil mendapatkan 62 poin. Dia bisa melepas seragam hukuman itu dan kembali berdiri di podium kelas. Murid-murid di sekolah ini sebenarnya tahu batasan dan kapan harus berhenti mendendam. Nahwajin memberitahu para guru tak berdaya lainnya bahwa mereka akan dimaafkan jika mau meminta maaf dengan tulus. Karena tidak punya pilihan lain, Seon Seong-yeol terpaksa memohon maaf kepada Cho Hyun-woo. Tidak hanya berlutut dan meminta maaf, dia bahkan berkata akan segera mengundurkan diri jika itu yang murid itu inginkan. Tapi dalam hatinya, dia yakin bocah itu tidak akan berani bertindak sejauh itu. Cho Hyun-woo menjawab dengan tenang, aku juga salah. Tidak seharusnya aku menarik kerah bajumu hanya karena tidak bisa menahan amarah. Jika ingin mundur, mundurlah, karena aku sadar memikirkan orang sepertimu hanya membuang-buang waktu saja. Dan aku tidak akan pernah membiarkan sampah sepertimu merusak masa depanku lagi. Meski sudah ditolak dengan sangat jelas, Seon Seong-yeol masih terus membawakan makanan ringan demi mengambil hati Cho Hyun-woo kembali. Namun Cho Hyun-woo hanya memasang pelantang telinga dan mengabaikan setiap kata yang diucapkannya. Diabaikan seperti itu membuat Seon Seong-yeol benar-benar murka setengah mati. Murid yang dianggapnya sampah kini malah berlagak superior di hadapannya. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia toleransi. Nahwajin langsung mengingatkannya bahwa membuang-buang makanan bukanlah kebiasaan yang baik untuk saat ini. Sekarang tinggal guru olahraga dan Seon Seong-yeol yang belum lulus ujian tengah semester. Padahal besok adalah batas waktunya. Kembali ke asramanya, Seon Seong-yeol mulai sibuk memikirkan jalan keluar. Namun tiba-tiba, putri kesayangannya menelepon. Dia berkata ingin pergi berkemah bersama teman-temannya minggu depan. Dan ibunya meminta uang sekitar $2.000 membuat Seon Seong-yeol mengumpat dalam hati. Wanita sialan itu memanfaatkan anak demi memeras uang dariku. Biar begitu, dia tetap mengirim uangnya. Seon Seong-yeol jelas tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Saat Cho Hyun-woo sedang jalan pulang sekolah, Seon Seong-yeol yang sudah menunggu langsung menawarkan sebuah kesepakatan. Di dalam USB ini, ada semua soal ujian tengah semester nanti. Mulai sekarang, aku bisa menjamin peringkat nilai rapormu dan mengatur segalanya demi masa depanmu. Kamu anak yang pintar, jadi pasti tahu pilihan mana yang terbaik. Benar saja, Cho Hyun-woo mengambil USB itu, lalu langsung melemparkannya tepat ke wajah sang guru. Cho Hyun-woo berkata dingin, hari ini, aku belajar satu hal darimu, guru. Yaitu untuk tidak pernah hidup sepertimu. Marah dan merasa dipermalukan, Seon Seong-yeol tiba-tiba membanting Cho Hyun-woo ke tanah dari belakang. Lihat, dia tidak mau menahan diri lagi. Dia mencengkram paksa tangan Cho Hyun-woo dan menekan sidik jarinya tepat pada kolom tanda tangan. Dia tidak habis pikir mengapa anak itu sangat membencinya. Dibandingkan nasib tragis murid itu 2 tahun lalu, hal ini sama sekali bukan apa-apa. Seon Seong-yeol berteriak, laporkan saja aku ke Biro Perlindungan Hak-Hak Guru. Paling buruk, aku cuma akan dipecat. Namun, kalau kamu membuatku tidak bisa menafkahi keluargaku, aku akan membuat kakekmu merasakan penderitaan yang sama. Nahwajin di dekat mereka menyela dingin. Bukan begitu cara menyelesaikan masalah, siapapun yang berani curang akan mendapat nilai nol. Nahwajin sendiri yang akan membereskan bajingan ini. Dia menyuruh Cho Hyun-woo untuk segera pulang dan belajar. Melihat situasinya memburuk, Seon Seong-yeol langsung memohon belas kasihan dengan panik. Dia menangis terseduh, aku melakukan ini karena takut kehilangan pekerjaan. Jadi tolong jangan biarkan aku dipecat. Aku punya putri yang harus dirawat
dan keluarga untuk dinafkahi, tapi Nahwajin merasa itu aneh. Bukankah urusan pekerjaan atau keluargamu itu adalah masalah pribadimu sendiri? Jika kamu ingin dimaafkan, seharusnya kamu mengakui kesalahanmu terlebih dahulu. Kesulitan sang penyaran tidak ada hubungannya dengan korban. Semua ucapan Chon Sang-yeol murni demi dirinya sendiri. Meski begitu, Nahwajin menghela napas memikirkan orang yang menafkahi keluarga harus kehilangan pekerjaannya. Mungkin aku harus memberimu satu kesempatan lagi mendengar itu. Chon Sang-yeol langsung memohon cepat. Jika Anda memberiku satu kesempatan lagi, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu, Nahwajin memutuskan untuk membiarkannya mencoba. Dan murid ini adalah seseorang yang berkat didikan luar biasa dari Chon Sang-yeol. Tidak hanya tumbuh dengan kepribadian yang busuk, tetapi juga telah menjadi seorang kriminal. Han Yiri menderita sangat hebat 2 tahun lalu. Dan kini akhirnya dia bertemu sang pelaku utama lagi. Merasa bersalah, Chon Sang-yeol langsung mencoba menyapanya dengan nada menjilat. Namun takdirnya tetap tidak berubah. Jeritan menyedihkannya terdengar sangat tajam di tengah kegelapan malam. Nahwajin hanya menyaksikan semuanya dengan tenang dari samping. Chon Sang-yeol masih terus memohon maaf dari Han Yiri, namun itu justru membuatnya semakin murka. Semua perbuatan menjijikan yang dilakukan Chon Sang-yeol adalah mimpi buruk yang tidak akan pernah dilupakan Han Yiri seumur hidupnya. Penargetan sengaja itu telah menyiksa batinnya dengan sangat mendalam 2 tahun lalu. Chon Sang-yeol bahkan menyuruh berandalan lain untuk melakukan berbagai tindakan keji kepada Han Yiri. Rambutnya dipotong paksa hingga rusak parah, sudah menjadi bagian dari siksaan harian yang diterimanya. Chon Sang-yeol terus merundungnya dan secara bertahap menurunkan nilai-nilai sekolahnya. Saat itu, dia tidak tahu alasan wali kelasnya terus menindasnya seperti ini, sampai akhirnya dia menerima surat pemberitahuan bahwa sekolah bahasa asing impiannya telah menolak lamarannya. Hari itu, gadis-gadis lain yang bekerja paruh waktu bersamanya mencoba untuk menenangkannya. Tapi saat Han Yiri menyajikan minuman, dia tidak sengaja melihat Chon Sang-yeol menerima uang haram demi membantu murid tertentu. Padahal kedua murid itu jelas-jelas memiliki peringkat nilai yang jauh di bawah Han Yiri sebelumnya. Hanya di momen itulah, dia akhirnya menyadari segalanya. Dia hanyalah kambing hitam yang dikorbankan demi mendongkrak peringkat kedua murid itu. Sejak saat itu, Han Yiri bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkan guru manapun mengendalikan hidupnya lagi. Dan kini, dia akan membuat Chon Sang-yeol membayar semuanya. Tepat saat batu di genggaman Han Yiri siap dihempaskan ke bawah, sebuah suara tiba-tiba bertanya, apakah kau memang ingin masuk ke dalam penjara? Apa kau benar-benar ingin membuang masa depan dan hidupmu demi sampah seperti dia? Kalau begitu hantam saja kepalanya, tapi jangan salahkan siapapun selain dirimu sendiri nanti. Chon Sang-yeol memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Namun dia salah melangkar dan langsung terjatuh dari atas gedung. Najin memperingatkan Han Yiri untuk berpikir matang sebelum menghancurkan hidupnya demi sampah. Seperti itu. Dengan hancur Han Yiri berteriak hidupku sudah rusak. Dia sudah dicap memiliki catatan kriminal. Tetapi Najin menegaskan catatan itu bukanlah hal yang penting. Yang terpenting sekarang adalah kau masih memiliki utang penyesalan di dalam hati yang harus dibayar. Guru Go meregang nyawa karena ulahmu sendiri. Jadi, kau pasti tahu betul bagaimana rasanya dituduh atas kesalahan yang tidak pernah kau perbuat. Tapi kau tidak akan pernah bisa membayangkan rasa ketidakadilan mendiang Guru Go. Dan rasa sakit keluarganya jauh lebih besar. Bahkan ratusan hingga ribuan kali lipat dari yang kau rasakan. Orang yang tetap tenang setelah merenggut nyawa orang lain. Sama saja seperti tumpukan sampah di sana. Jika kau masih ingin memulai kembali hidupmu, pergilah dan memohon ampun pada keluarga mendiang Guru Go. Keesokan harinya, Chon Sang-yeol akhirnya diringkus oleh polisi atas berbagai tuduhan kejahatan berat. Dan perlahan, Han Yiri akhirnya mulai menyadari dosa-dosa besarnya. Hampir setiap hari, dia terus menulis surat penyesalan terdalam kepada pihak keluarga Guru Go. Han Rimput tidak bisa menahan diri untuk memuji kehebatan kaptennya, Najin. Dia tidak menyangka bahwa gadis keras kepala seperti Han Yiri benar-benar bisa menyadari kesalahannya. Semua ini berkat adanya contoh buruk nyata yang sangat sempurna untuknya. Pada akhirnya, kejatuhan Chon Sang-yeol justru memberikan satu pelajaran berharga yang nyata. Selama 3 bulan lamanya,
Han Yiri terus menulis surat, dan hari ini, dia akhirnya menerima balasan pertama. Istri mendiang Guru Go bahkan tidak sudi menyentuh surat-surat kiriman Han Yiri sebelumnya. Baru kemarin dia akhirnya bersedia membaca semuanya satu persatu. Surat itu tertulis jelas, dia masih belum bisa memaafkan Han Yiri. Namun, dia berharap Han Yiri berhenti melangkah di jalan yang salah, kembali ke jalan benar, dan hidup dengan layak. Baginya, cara itulah jalan penebusan dosa yang sesungguhnya kepada mendiang Guru Go.